Bab 1111 Grandmaster. Pada saat ini, di panggung upacara, orang-orang di paviliun bela diri juga tercengang. Tidak seorang pun menyangka Zhou Yu akan lulus ujian alkimia Grandmaster dengan cara seperti itu. Jia Guang menelan ludah, tenggorokannya kering, dan berkata, Lin Yinfei, menurutmu apakah Tuan Zhou benar-benar seorang Grandmaster alkimia? Lagi pula, energi seseorang terbatas. Keterampilan bela diri Zhou Yu sudah begitu kuat, sulit menerima bahwa keterampilan alkimia miliknya juga sama hebatnya. Lin Yinfei diliputi kegembiraan saat itu. Tentu saja. Saya sekarang mengerti mengapa para petinggi mengangkatnya sebagai menteri. Tuan Zhou jelas merupakan menteri paling menjanjikan dalam sejarah paviliun bela diri Hucheng. Bukan hanya dia, tetapi banyak pengikut paviliun bela diri, dan bahkan banyak orang dari golongan lain di panggung upacara, mungkin juga berpikir demikian. Banyak orang memandang Zhou Yu untuk pertama kalinya dengan rasa hormat dan kagum. Pada saat ini, orang yang paling sulit menerimanya adalah Nakamuranan. Dia tidak percaya bahwa Zhou Yu juga seorang Grandmaster alkimia. Namun faktanya ada di hadapannya, tidak memberinya ruang untuk ragu. Pada saat ini, Wakil Presiden Asosiasi Kedokteran, Grandmaster Roh Barat, dan yang lainnya melangkah maju ke panggung. Sekarang, hal itu akan dikonfirmasi oleh saya dan Grandmaster Roh Barat. Dengan itu, Wakil Presiden Asosiasi Kedokteran memandang Zhou Yu dan berkata, Tuan Zhou, bisakah Anda memberikan pil itu kepada saya untuk diperiksa? Bagaimanapun, itu adalah ramuan kelas 7, yang sangat berharga, bahkan Wakil Presiden Asosiasi Kedokteran harus menanganinya dengan hati-hati untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu. Zhou Yu tersenyum tipis dan menyerahkan pil itu langsung kepadanya. Wakil Presiden memegang pil itu dengan hati-hati dan mulai memeriksanya dengan saksama. Setelah beberapa saat, pemeriksaan selesai, dan kekaguman yang mendalam muncul di mata Wakil Presiden. Wakil Presiden mengembalikan pil itu kepada Zhou Yu. Tuan Zhou, bolehkah saya bertanya nama pil ini? Zhou Yu tersenyum ringan dan berkata, Hunyuan Dan. Baik Wakil Presiden maupun Grandmaster Roh Barat menunjukkan ekspresi bingung. Dengan pengetahuan dan pengalaman mereka belum pernah mendengar tentang pil seperti itu. Bolehkah saya bertanya, apa efek pil ini? Tanya Grandmaster Roh Barat dengan sopan. Zhou Yu tersenyum tipis. Selama titik-titik vitalnya tidak terluka, pil ini dapat menyembuhkan orang yang terluka parah dalam waktu singkat. Termasuk pemulihan penuh Qi sejati, Gangjin, dan roh primordial ke kondisi puncak. Ses. Mendengar kata-kata Zhou Yu, semua orang yang hadir terkesiap. Apakah ini efek ramuan tingkat 7? Sebagian besar orang yang hadir adalah seniman bela diri. Mereka sangat menyadari betapa hebatnya kekuatan pil ini. Misalnya, dalam pertarungan maut antara dua lawan yang sama kuatnya, jika salah satu meminum pil ini saat keduanya terluka parah, luka mereka akan cepat sembuh, dan kekuatan bela diri mereka akan pulih ke kondisi puncak. Seperti apa pemandangan itu? Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa memiliki pil ini setara dengan memiliki kehidupan lain. Pil ini terlalu menentang tatanan alam. Untuk sesaat, semua orang menatap pil di tangan Zhou Yu dengan penuh semangat, bahkan keserakahan. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang berani maju dan merebutnya. Wakil Presiden menarik napas dalam-dalam dan menatap Western Spirit Grandmaster. Dia hanya ingin bertanya apakah Grandmaster Roh Barat memiliki hal lain untuk dikatakan, tetapi mendapati bahwa mata Grandmaster Roh Barat terpaku pada kuali menelan guntur di samping Zhou Yu. Grandmaster Roh Barat, ada apa? Wakil Presiden berhenti sejenak karena terkejut dan bertanya. Grandmaster Roh Barat kembali sadar, mengabaikan Wakil Presiden, dan menatap Zhou Yu untuk bertanya. Tuan Zhou, apakah kuali ini adalah kuali menelan guntur? Zhou Yu tertegun, tidak menyangka bahwa Grandmaster Roh Barat akan mengenali kuali ini. Faktanya, dia tidak tahu asal-usul kuali ini, dan barusan, setelah kuali ini menyerap petir dari Dan Lei kedua, tiba-tiba terjadi mutasi. Awalnya, Zhou Yu mengira kuali itu akan meledak, tetapi ketika ia memperluas indera ketuhanannya, ia tiba-tiba menemukan sesuatu. Itu bukan ledakan melainkan segel kuali yang rusak. Melalui indera ketuhanannya, Zhou Yu memperoleh informasi tentang kuali dan metode untuk mengendalikannya. Demikianlah terjadi adegan di mana Zhou Yu menghancurkan pil Fujino Daosam. Setidaknya, kuali ini benar-benar misterius, mampu menyerap guntur surgawi, menyimpannya, dan melepaskannya sebagai serangan. Jauh melampaui kategori tungku pil biasa. Zhou Yu bahkan tidak dapat memahami keberadaan artefak seperti itu. Namun, karena buku itu telah jatuh ke tangannya, dia bertekad untuk memahaminya suatu hari nanti. Sekarang, menghadapi pertanyaan Grandmaster Roh Barat, Zhou Yu tidak menyangkalnya dan mengangguk. Benar, itu artefaknya. Wajah Grandmaster Roh Barat menunjukkan kegembiraan yang tak terkendali.
Tuan Zhou, dari mana asal artefak ini? Zhou Yu mengerutkan kening. Grandmaster Roh Barat, tidak perlu menyelidiki terlalu dalam masalah ini. Saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa ini milik paviliun bela diri kami. Mendengar ini, Grandmaster Roh Barat segera menjadi cemas, ingin terus bertanya, tetapi dihentikan oleh wakil presiden di sebelahnya. Grandmaster Roh Barat, mari kita fokus pada masalah pil untuk saat ini. Jika tidak ada masalah, mari kita umumkan hasilnya. Suara wakil presiden menarik Western Spirit Grandmaster kembali ke dunia nyata. Sang Grandmaster Roh Barat menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Tidak ada masalah. Selanjutnya, dia berbicara kepada khalayak. Selama penilaian alchemy Grandmaster ini, Tuan Zhou Yu berhasil lulus dan dianugerahi gelar alchemy Grandmaster. Selain itu, dia telah mendapatkan hadiah penilaian Ganoderma kayu naga perak. Sambil berkata demikian, Grandmaster Roh Barat mengeluarkan kotak giok dan menyerahkannya kepada Zhou Yu. Zhou Yu tersenyum rendah hati dan menerimanya tanpa ragu. Namun, pada saat ini, Grandmaster Roh Barat tiba-tiba menarik tangannya. Tunggu sebentar. Bab 1112. Permintaan. Tangan Zhou Yu telah terulur, namun tiba-tiba, Grandmaster Roh Barat menariknya lagi. Ekspresi wajah Zhou Yu langsung menjadi gelap, dan dia menatap dingin ke arah Grandmaster Roh Barat. Grandmaster Roh Barat buru-buru berkata, Tuan Zhou, jangan salah paham. Saya ingin menyampaikan bahwa karena Tuan Zhou telah menerima gelar Grandmaster Alkimia, dan paviliun dan kami selalu menjadi tempat suci bagi para alkemis, saya ingin secara resmi mengundang Anda untuk bergabung dengan paviliun dan. Jika Anda setuju, bukan hanya Ganoderma kayu naga perak ini saja, tetapi paviliun dan kami juga dapat menyediakan obat pil dengan jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Dan menganugerahkan kepadamu posisi tetua pertama. Kekuasaan yang kedua setelah wakil presiden. Dengan cara ini, situasimu di paviliun bela diri. Zhou Yu langsung menolak sebelum Grandmaster Roh Barat bisa menyelesaikan kalimatnya. Maaf, saya tidak tertarik. Grandmaster Roh Barat tidak menyangka Zhou Yu akan menolak begitu saja. Yang lain juga menunjukkan ekspresi terkejut saat mendengar penolakan Zhou Yu. Zhou Yu benar-benar menolak undangan dari Grandmaster Roh Barat. Bagaimanapun, dia adalah Grandmaster Roh Barat. Bila Master Paviliun dan tidak muncul, Grandmaster Roh Barat pada hakikat adalah orang yang bertanggung jawab atas Paviliun dan. Banyak orang ingin mendekati Grandmaster Roh Barat, untuk memanfaatkan kesempatan besar tersebut, namun Zhou Yu menolaknya tanpa ragu. Mengingat jika ia bergabung dengan Paviliun dan, dengan prestise Paviliun dan pengaruh Paviliun bela diri, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Zhou Yu dapat segera menjadi salah satu tokoh teratas di kota Hu. Setidaknya, di permukaan, kekuatan seperti keluarga Zhu, Aliansi Asia Timur, dan Kamar Dagang Tianyu sama sekali tidak berani melawan Zhou Yu. Grandmaster Roh Barat juga tidak menyangka bahwa meskipun Zhou Yu dalam situasi seperti ini, dia masih akan menolaknya dengan tegas. Tuan Zhou, apakah karena Nichao Anda menaruh dendam terhadap paviliun dan kami? Kalau begitu, kita bisa bernegosiasi dan menyelesaikannya. Lagi pula, ini bukan dendam yang tak terdamaikan. Grandmaster Roh Barat masih belum mau menyerah. Tentu saja, apakah dia enggan menyerah pada Zhou Yu, atau Swallowing Thunder Cauldron di tangannya, sulit untuk dikatakan. Zhou Yu berkata dengan ringan. Kurasa aku sudah menjelaskannya dengan cukup jelas. Grandmaster Roh Barat, tak perlu membuang kata-kata. Saya hanya ingin bertanya satu hal sekarang, apakah Anda berniat untuk tidak memberi saya Ganoderma kayu naga perak? Mendengar ini, raut wajah Western Spirit Grandmaster sedikit berubah, dia menarik napas dalam-dalam, lalu memaksakan senyum. Tentu saja tidak. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan kotak giok itu kepada Zhou Yu. Setelah Zhou Yu menerima kotak giok itu dengan lancar, Grandmaster Roh Barat menarik napas dalam-dalam, menatap Zhou Yu dengan tatapan tajam, dan berkata, Tuan Zhou, kuali menelan petir sebenarnya ada hubungannya dengan paviliun dan saya. Itu bagian dari harta milik paviliun dan kami. Bisakah Anda mengembalikannya? Begitu kata-kata itu diucapkan, suasana di tempat kejadian tiba-tiba membeku. Semua orang yang hadir dapat melihat bahwa Swallowing Thunder Cauldron adalah sebuah harta karun. Semua orang berspekulasi bahwa Grandmaster Roh Barat tengah berusaha untuk memenangkan hati Zhou Yu, mungkin demi kuali ini, tetapi mereka tidak menyangka Grandmaster Roh Barat akan bersikap begitu lugas. Untuk sesaat, mata orang banyak itu dipenuhi dengan minat yang besar. Ini menjadi menarik. Paviliun dan ingin merebut kembali apa yang menjadi milik mereka, tetapi akankah Zhou Yu melepaskannya? Pada saat ini, perhatian semua orang tertuju pada Zhou Yu. Dan Zhou Yu, setelah mendengar kata-kata Grandmaster Roh Barat, ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap. Grandmaster Roh Barat, kata-kata itu terdengar sangat konyol. Kuali ini jelas milik paviliun bela diriku, bagaimana mungkin ada hubungan apapun dengan paviliun danmu?
Grandmaster Roh Barat menghela napas dan berkata, sebenarnya, lebih dari 300 tahun yang lalu, alkemis Divine Master yang memegang Swallowing Thunder Cauldron bernama Trimedicine Real Man, dia adalah adik magang junior dari Pavilion Master Pavilion dan kami saat itu. Kemudian, mereka berdua pergi mencari ramuan legendaris untuk menyempurnakan eliksir tingkat atas tingkat ke-8, dan akhirnya mereka hilang. Pavilion dan kami telah mencari selama bertahun-tahun, tetapi tidak dapat menemukan jejak kedua senior itu. Sekarang kuali menelan guntur telah muncul kembali, pasti ada petunjuk tentang dua pendahulu Pavilion dan kita. Saya harap Tuan Zhou dapat mengembalikannya kepada kita. Yakinlah, Pavilion dan kami akan sangat berterima kasih. Sekalipun Tuan Zhou tidak bergabung dengan Pavilion dan kami tetap akan memperlakukan Tuan Zhou sebagai tamu terhormat. Mendengar ini, Zhou Yu mencibir dan meletakkan kuali menelan guntur di belakangnya. Bagaimana saya tahu apakah yang Anda katakan itu benar atau salah? Sekalipun benar, kuali ini tidak dibuat oleh Pavilion danmu, yang menunjukkan bahwa kuali ini milik siapapun yang ditakdirkan. Sekarang kuali ini ada di tanganku, kuali ini milikku. Naif sekali kalau kita berpikir kita bisa begitu saja meminta kembali. Mendengar ini, Grandmaster Roh Barat menatap Zhou Yu dengan dalam. Tuan Zhou, mohon pertimbangkan kembali hal ini. Jika tidak dikembalikan, mungkin akan menimbulkan masalah. Mendengar ini, kilatan melintas di mata Zhou Yu. Apakah kamu mengancamku? Saat dia berbicara, aura yang luar biasa terpancar dari Zhou Yu, langsung menyelimuti Grandmaster Roh Barat. Meskipun orang ini dikenal sebagai seorang Grandmaster, kultivasi seni bela dirinya hanya berada di puncak alam sejati. Zhou Yu yakin dia bisa menghancurkannya hanya dengan satu jari. Namun, pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara yang menggelegar bagaikan guntur dari kejauhan. Dalam sekejap, suaranya bergema di seluruh tempat itu. Itu benar. Itu ancaman bagi Anda. Bab 1113. Raja Awan. Diiringi suara menggelegar ini. Dalam sekejap, semua orang merasakan beban berat yang tak terlukiskan turun. Bahkan Li Su, Guo Tao, Wu Changjiang, Miyamoto Naku, dan para master alam suci lainnya yang hadir semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Mengingat apa yang dapat membuat mereka berubah warna, dapat dibayangkan betapa mengerikannya hal itu. Di antara mereka yang hadir, hanya Bai Fengyan yang melihat ke arah datangnya suara itu, tiba-tiba menampakkan senyum lebar. Tanpa diduga, dia benar-benar muncul. Sudah berapa tahun sejak terakhir kali dia muncul? Mungkinkah kali ini, dia muncul untuk Zhou Yu? Guo Tao yang terkejut di sampingnya buru-buru bertanya setelah mendengar ini. Presiden Bai, siapa orang ini? Bai Fengyan menjawab dengan acuh tak acuh. Siapa lagi yang mungkin? Dia adalah Master Alam Raja dari Pavilion Dan. Bukankah sudah tersebar luas rumor bahwa ada 5 penguasa alam raja yang ditempatkan di Pavilion Dan? Orang ini salah satunya. Mendengar ini, Guo Tao menggigil seluruh tubuhnya. Benarkah seorang penguasa alam raja? Aku juga pernah menyelidiki sebelumnya, konon 5 penguasa alam raja Pavilion Dan masing-masing adalah Raja Api, Raja Pesona, Raja Sun, Raja Awan, dan Raja Dewa. Aku bertanya-tanya, yang mana ini sekarang? Bai Fengyan menyipitkan matanya dan berkata, Raja Awan. Wajah Guo Tao langsung berubah sangat tidak menyenangkan. Itu dia. Kudengar di antara 5 penguasa alam raja, temperamen orang ini adalah yang paling mudah berubah. Penampilannya yang megah, mungkinkah dia benar-benar datang untuk Tuan Zhou Yu? Bai Fengyan tertawa ringan dan berkata dengan acuh tak acuh. Apalagi? Saat suara Bai Fengyan jatuh, bayangan putih tiba-tiba muncul di atas tempat berlangsungnya acara. Ledakan. Seketika setelah itu, dia menghantam tanah bagaikan bola meriam. Seketika seluruh tempat bergetar. Semangat semua orang juga bergetar hebat karenanya. Untungnya, sensasi seperti gempa bumi ini datang dan pergi dengan cepat. Setelah semua orang menenangkan semangatnya, mereka akhirnya melihat sesosok tubuh muncul di tengah tempat itu. Orang ini bertubuh ramping, bertubuh panjang, tampak seperti seorang sarjana, tetapi memancarkan aura penindasan yang tak terlukiskan. Di panggung tontonan, perwakilan kekuatan besar seperti keluarga Zhu, Kamar Dagang Tianyu, dan Aliansi Asia Timur mengenali orang ini pada pandangan pertama. Mereka semua berdiri dengan hormat dan berkata, Raja Awan. Di hadapan seniman bela diri alam raja, tak seorang pun berani bertindak lancang. Bahkan Fujino Daosam menunjukkan ekspresi hormat dan menyapa dengan ramah. Hanya Zhou Yu yang berdiri tegak, tidak menunjukkan niat untuk memberi salam. Selanjutnya, dia terus menatap orang ini. Setelah mengamati, Zhou Yu tak dapat dipungkiri merasakan badai melanda hatinya. Jadi ini adalah seniman bela diri alam raja. Aura ini memang tak ada bandingannya dengan para ahli Sein Realm.
Tepat saat Zhou Yu hendak menyelidiki lebih lanjut dengan indera ilahi, sebuah suara dingin dan menusuk tiba-tiba bergema di telinganya. Nak, kalau kau tidak mencabut indera ilahimu, jangan salahkan orang tua ini karena menghancurkan laut kesadaranmu. Meskipun suaranya tidak keras, namun memiliki daya tembus yang luar biasa. Meskipun menyadari bahayanya saat suara itu berdering, dan sepenuhnya mengerahkan roh primordialnya untuk bertahan, Zhou Yu tidak dapat menahan penetrasi yang mengerikan itu. Dalam sekejap, Zhou Yu merasakan sakit luar biasa menusuk pikirannya. Saat berikutnya, darah merembes dari mata, telinga, mulut, dan hidungnya. Pada saat ini adalah pertama kalinya Zhou Yu menunjukkan rasa takut di hatinya. Penguasa alam raja telah mencapai level yang mengerikan seperti itu. Satu kalimat saja bisa membuat 7 lubang di tubuhnya berdarah. Zhou Yu ingin membalas, tetapi ia merasa ngeri saat mendapati Raja Awan telah lenyap dari hadapannya. Lebih tepatnya, auranya lenyap. Meskipun dia masih berdiri di sana, setelah menyelidiki dengan indera ilahi, Zhou Yu menyadari bahwa dia tampak sepenuhnya menyatu dengan langit dan bumi, sehingga mustahil untuk menguncinya, apalagi mengambil tindakan. Artinya, kecuali dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia ini, sekalipun Raja Awan berdiri tepat di depannya, dia tidak akan berdaya. Menyadari hal ini, hati Zhou Yu tenggelam. Kemunculan Raja Awan benar-benar di luar dugaannya. Dia bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada saat ini, pikiran Zhou Yu tertuju untuk memikirkan rencana pelarian. Dan tepat pada saat itu, Raja Awan berbicara lagi. Nak, aku beri kamu satu kesempatan lagi, bergabunglah dengan Pavilion Dan. Aku akan mengabaikan apa yang baru saja terjadi. Saat berbicara, aura mengerikan langsung menyelimuti Zhou Yu. Jelas, Raja Awan bermaksud memaksa Zhou Yu untuk patuh. Bagaimana mungkin Zhou Yu menyerah begitu saja? Seluruh tubuhnya dipenuhi gangjin, menahan aura mengerikan Raja Awan, dan berkata, "Saya menolak." Mendengar ini, mata Raja Awan sedikit menyipit, lalu dia tertawa terbahak-bahak. "Baiklah, berani. Karena kamu tidak ingin bergabung, orang tua ini tidak akan memaksamu." Tetapi, selagi berbicara, pandangan Raja Awan segera beralih ke kuali menelan guntur di belakang Zhou Yu. "Kuali penelan guntur ini, kau harus menyerahkannya." Raja Awan sebenarnya datang untuk kuali menelan guntur. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Swallowing Thunder Cauldron telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Namun, hal ini dapat dimengerti, karena kuali menelan guntur dapat menyerap dan lei. Setiap alkemis yang memiliki benda ini pada dasarnya memiliki peluang hampir 100% untuk memurnikan eliksir kelas 7. Dan betapa berharganya ramuan tingkat ke-7, bahkan seniman bela diri alam raja pun tidak dapat memperolehnya dengan mudah. Oleh karena itu, dapat dipahami mengapa Raja Awan secara pribadi datang untuk merebut kuali menelan guntur. Menghadapi tuntutan kuat Raja Awan, Zhou Yu mengepalkan tinjunya, matanya menyala-nyala karena amarah. Untuk sebuah kuali menelan guntur, apakah Pavilion Dan mengirim seorang master alam raja untuk merebutnya? Apakah penduduk Pavilion Dan tidak punya rasa malu lagi? Akan tetapi, kata-kata itu sama sekali tidak berpengaruh pada Cloud King. Dia mencibir. "Kamu terlalu banyak bicara. Tinggalkan kuali petir menelan dan tersesat. Kalau tidak, kamu mati. Sekalipun kau menteri Pavilion bela diri, orang tua ini tetap akan membunuhmu." Bab 1114-3 gerakan. Perkataan Cloud King mengejutkan semua orang yang hadir. Anda harus tahu, ada beberapa orang di sini yang ingin menyingkirkan Zhou Yu. Namun tidak ada seorang pun yang berani mengatakannya secara terbuka, apalagi bertindak secara terbuka. Lagi pula, identitas Zhou Yu sebagai menteri Pavilion bela diri ada di sana. Sekalipun mereka ingin melakukannya, hal itu harus dilakukan secara rahasia. Kalau tidak, jika markas besar Wu Ge meneruskannya, mereka pun tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Namun, Cloud King berbeda. Dia adalah seniman bela diri alam raja. Untuk angka setingkat ini, aturan tidak dapat lagi membatasinya. Jika Raja Awan benar-benar mengambil tindakan untuk membunuh Zhou Yu, saya khawatir markas besar Wu Ge akan mengutuknya, dan pada akhirnya, semuanya akan berakhir. Lagi pula, untuk membunuh Raja Awan, setidaknya 3 seniman bela diri alam raja harus dikerahkan, dan bisa saja ada korban jiwa, ini bukan masalah kecil. Bahkan markas besar Wu Ge pun tidak akan bertindak mudah. Pada saat ini, Zhou Yu, sebagai orang yang terlibat, memiliki ekspresi yang sangat gelap. Dia tidak menyangka Raja Awan begitu melanggar hukum dan ingin membunuh di depan umum. Di panggung tontonan, Lin Yinfei melompat tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan datang ke sisi Zhou Yu, berteriak kepada Raja Awan. "Raja Awan senior, dia adalah yang baru." Namun, sebelum Lin Yinfei selesai berbicara, Cloud King mengangkat tangannya dan mengayunkannya. Tamparan.
Lin Yinfei tidak berdaya melawan, menjerit dengan sedih, meludahkan darah, dan terhempas mundur. Melihat kejadian ini, Jia Guang menjadi marah. Meskipun mereka biasanya tidak akur, sebagai wakil menteri paviliun bela diri, masih ada beberapa sentimen. Melihat Lin Yinfei terluka, Jia Guang mengabaikan semuanya dan meraung, bergegas tetapi dihentikan oleh Zhou Yu. Zhou Yu berkata pada Jia Guang, "Bawa Lin Yinfei turun dan rawat dia baik-baik." "Menteri, apa yang akan Anda lakukan?" Jia Guang merasa cemas. Zhou Yu melambaikan tangannya, menghentikannya, matanya dipenuhi rasa dingin yang ekstrim, dan berkata, "Turunkan dia." Merasakan kemarahan yang terpancar dari Zhou Yu, Jia Guang mengepalkan tinjunya erat-erat, merasa sangat tidak rela tetapi akhirnya mematuhi perintah Zhou Yu untuk membantu Lin Yinfei dan menjatuhkannya. Melihat kejadian itu, Raja Awan tidak menghentikannya. Di matanya, orang-orang seperti Lin Yinfei tidak lebih dari semut. Raja Awan memandang ke arah Zhou Yu. "Sepertinya kamu masih sangat keras kepala. Orang tua bertanya kepadamu sekali lagi, apakah kamu ingin terus melawanku, atau menyerahkan kuali menelan guntur?" Menghadapi Raja Awan yang mengesankan, mata Zhou Yu menyala-nyala karena amarah. Bahkan sebagai Raja Bela Diri, lalu kenapa? Seorang Raja Bela Diri tidak bisa membuatnya menyerah. Jika kau ingin merampok secara terang-terangan, katakan saja. Sebagai seorang seniman bela diri alam raja yang bermartabat, mengapa berpura-pura jujur? Wus! Mendengar ini, wajah Raja Awan langsung menjadi dingin. "Jadi, sepertinya kamu ingin mati. Lalu orang tua akan memenuhimu." Saat dia berbicara, Gangjin milik Cloud King tiba-tiba muncul. Kekuatan mengerikan Gangjin berubah menjadi badai, yang langsung menyelimuti seluruh tempat kejadian. Melihat kejadian itu, orang-orang yang ada di sekitar menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru mundur. Sebagai pihak yang terlibat, pada saat ini, dalam badai Gangjin yang mengerikan milik Raja Awan, Zhou Yu bagaikan sebuah perahu sendirian di lautan yang penuh badai, yang tampaknya dapat terkoyak-koyak setiap saat. Melihat ini, Guo Tao buru-buru berkata kepada Bai Fengyan, "Presiden Bai, bukankah Anda mengatakan Zhou Yu berguna bagi Anda? Apakah kamu tidak akan turun tangan dan menyelamatkannya?" Bai Fengyan melihat situasi di lapangan dan menggelengkan kepalanya dengan tenang. "Saya melihat Zhou Yu sebagai seseorang yang tidak terlihat gegabah. Karena dia berani berhadapan langsung dengan Raja Awan, kurasa dia pasti punya rencana rahasia." Guo Tao terkejut. Kartu apa yang bisa membuatnya berhadapan langsung dengan ahli alam raja? Bai Fengyan tersenyum tipis. "Aku juga ingin tahu. Jadi, mari kita tunggu dan lihat." Mendengar ini, Guo Tao tampak tidak berdaya. Dia selalu merasa bahwa Bai Fengyan terlalu muluk-muluk. Itu adalah ahli alam raja. Meskipun Zhou Yu hanya seorang ahli alam suci pertengahan, bahkan menghadapi alam suci puncak pun, hasilnya tetap sama. Alam raja dan alam suci adalah dua alam yang benar-benar berbeda. Dapat dikatakan bahwa seniman bela diri yang menginjakan kaki di alam raja tidak dapat lagi dianggap sebagai orang biasa. Bagaimana mungkin Zhou Yu mampu menahan Raja Awan? Tepat saat Guo Tao meratap, Raja Awan akhirnya bergerak. Suara mendesing. Raja Awan mengayunkan satu tangannya, dan badai yang menyelimuti langit itu tiba-tiba berubah menjadi bila angin padat yang tak terhitung jumlahnya, semuanya diarahkan ke Zhou Yu. Raja Awan menyeringai dingin. "Zhou Yu, jika kau bisa menahan 3 gerakan dari Patua akan mengampunimu hari ini." Mendengar hal ini, semua orang diam-diam mencibir. Dengan momentum ini, jangan katakan 3 gerakan. Sebelum gerakan pertama selesai, Zhou Yu pasti sudah tercabik-cabik. Bagaimana mungkin dia mengambil 3 gerakan? Tanpa diduga, Zhou Yu harus berlutut dan memohon belas kasihan pada saat ini. Namun, bertentangan dengan harapan semua orang. Niat bertempur mengalir deras ke sekujur tubuh Zhou Yu, dan dia menatap Raja Awan tanpa rasa takut. "Kalau begitu aku akan mempelajari metodemu." Raja Awan mencibir. "Sangat bagus. Orang tua akan memenuhimu." Saat kata-katanya terucap, Raja Awan mengayunkan tangannya yang perkasa, dan bila-bila angin yang menyelimuti langit melesat ke arah Zhou Yu dengan dahsyat. Dalam sekejap, sosok Zhou Yu ditelan. Bab 1115. Duel. Saat sosok Zhou Yu ditelan, getaran hebat pun menyertainya. Ledakan. Panggung tinggi tempat Zhou Yu berdiri langsung hancur berkeping-keping, seketika berubah menjadi reruntuhan. Dalam sekejap, debu berterbangan di mana-mana. Para penonton di sekitarnya menatap ngeri ke posisi Zhou Yu awalnya berada. Apakah ini kekuatan seorang seniman bela diri alam raja? Serangan biasa dapat mencapai tingkat yang mengguncang dunia. Mengerikan sekali. Dengan serangan mengerikan seperti itu, bukankah Zhou Yu pasti sudah mati tak bisa dikenali lagi? Semua orang menatap tajam ke arah tengah pemandangan. Ketika debu menghilang, sesosok muncul.
Itu Zhou Yu. Zhou Yu masih belum mati. Namun, kondisinya saat ini tidak jauh berbeda dengan kematian. Dia berlumuran darah dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak ada satupun bagian yang utuh, seluruh tubuhnya setengah berlutut di dalam lubang yang dalam. Menteri. Semua orang dari paviliun bela diri merasa cemas saat melihat pemandangan ini. Mereka ingin menerjang maju, tetapi begitu Raja Awan melirik, mereka langsung merasakan tekanan mengerikan dari kekuatan langit dan bumi yang turun. Dalam sekejap, semua orang di paviliun bela diri menjadi pucat, hampir roboh ke tanah, tidak dapat mendekat sedikitpun. Tidak perlu melihat, Zhou Yu sudah tamat. Setelah terkejut sesaat, Han Minghao mencibir. Hanya seorang Saint Realm tingkat menengah, berani menantang seorang Master King Realm, kalau dia tidak mati, siapa lagi yang akan? Paman Li hendak mengangguk setuju, namun, pada saat itu, terdengar seruan dari samping. Lihat cepat. Luka-lukanya sepertinya sudah sembuh, astaga, cepat sekali. Mendengar seruan ini, tatapan semua orang tertuju pada Zhou Yu. Benar saja, luka pada Zhou Yu sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Untuk sementara waktu, banyak orang merasa heran. Guo Tao tidak terkecuali. Dia berkata dengan kaget. Apa yang terjadi di sini? Mungkinkah dia baru saja mengonsumsi ramuan tingkat ketujuh itu? Tidak melihat dia mengambilnya. Mata Bai Fengyan sedikit menyipit, sekilas keterkejutan tampak dalam tatapannya. Dia menggelengkan kepalanya. Itu bukan obatnya. Itu ki sejati. Dia sebenarnya memiliki atribut kayu langka, ki sejati. Dan kualitasnya sangat tinggi. Anak ini, sungguh hebat. Mendengar ini, Guo Tao bahkan lebih terkejut. Atribut kayu ki sejati. Ya ampun, benda ini tak lebih dari Spirit Flame. Dari mana dia mendapatkannya? Bai Fengyan menggelengkan kepalanya. Dia pun tidak tahu jawaban atas pertanyaan ini. Pada saat ini, Raja Awan juga memperhatikan pemandangan itu, tetapi wajahnya tetap tidak berubah. Jadi ada kartu truf seperti itu, memang tidak sederhana. Namun, dengan kultivasi alam suci tahap tengahmu, bahkan jika kau menghabiskan semua ki sejatimu, kau hampir tidak dapat memulihkan 70 hingga 80% lukamu, kan? Apakah menurutmu kamu bisa bertahan pada gerakan kedua? Harus dikatakan, sebagai seorang ahli alam raja, wawasan Raja Awan benar-benar tajam. Dia tidak salah sama sekali, faktanya, dia bahkan melebih-lebihkan kesembuhan Zhou Yu. Meskipun Zhou Yu telah menerobos ke alam suci tengah dalam penyempurnaan ki. Akan tetapi, karena tubuh fisiknya terlalu kuat, bahkan dengan ki sejati kayu yin-nya yang terkuras, luka-lukanya hanya dapat pulih 50%. Pada saat ini, ki sejati kayu yin milik Zhou Yu telah terkuras habis sepenuhnya. Cedera, baru pulih setengahnya. Namun, Zhou Yu perlahan berdiri, matanya tidak menunjukkan rasa takut melainkan peningkatan niat bertarung. Untuk langkah kedua, lakukan gerakanmu. Mendengar kata-kata itu, Raja Awan mendengus dingin. Kalau begitu, orang tua itu akan memenuhi keinginanmu. Sambil berbicara, Raja Awan mengangkat tangannya dan melayangkan pukulan. Pukulan ini tampak lebih biasa saja dari sebelumnya, tetapi pada saat tinju itu dilayangkan, kekuatan langit dan bumi dalam radius beberapa ratus meter tampaknya langsung terkuras. Sebuah kepalan tangan seukuran lapangan basket langsung terbentuk. Melihat kekuatan pukulan ini, bahkan orang-orang seperti Miyamoto Naku dan Wu Changjiang di Holy Realm Complete, raut wajahnya berubah drastis. Momentum pukulan ini terlalu kuat, bahkan mereka tidak dapat menahannya. Apakah kamu siap untuk mati? Di mata Raja Awan, ada seringai dingin. Saat ini, Zhou Yu tidak hanya berdiri di sana menunggu kematian. Kakinya menghentak keras ke tanah, dan sesaat kemudian, aura kehancuran menyebar dari kakinya ke bumi. Dalam sekejap, kekuatan langit dan bumi dalam radius 100 meter mengalir ke tubuhnya. Jurus pertama, tepatnya lapisan kedua dari Eight Desolate Fist, Earth Desolation. Saat kekuatan langit dan bumi yang besar dan kacau memasuki tubuhnya, fisik Zhou Yu tampak membesar membentuk lingkaran. Semua urat di tubuhnya menonjol seperti naga yang menggeliat. Dia tampak seperti binatang naga humanoid. Pada saat ini, Zhou Yu tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk menatap Raja Awan, matanya dipenuhi kegilaan. Apa yang Zhou Yu coba lakukan? Apakah dia akan? Seseorang di samping menyadari postur tubuh Zhou Yu tampak aneh. Saat semua orang terkejut, Zhou Yu tiba-tiba melayangkan pukulan. Dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang Raja Awan. Semua orang tercengang dengan keberanian Zhou Yu. Di tangan Zhou Yu, kekuatan langit dan bumi yang kacau dan dahsyat berubah menjadi seekor naga raksasa yang gelap, tanpa rasa takut menyerbu ke arah pukulan Raja Awan. Mata Raja Awan berkilat sinis. Melebih-lebihkan kemampuanmu. Dia melambaikan tangannya dengan santai.
Tinju besar yang terbentuk dari kekuatan langit dan bumi yang terkondensasi itu langsung hancur berkeping-keping. Serangan mereka saling bertabrakan. Ledakan. Cahaya terang meletus di udara. Diikuti segera oleh gelombang Gangjin yang mengerikan, menyebar ke segala arah. Kemanapun riak Gangjin lewat, dalam radius 200 meter dari seluruh tempat kejadian, semua bangunan langsung berubah menjadi reruntuhan. Bab 1116-3 gerakan telah berlalu. Semua orang menatap ngeri ke tengah reruntuhan, tanpa sadar menelan ludah. Kali ini, apakah Zhou Yu benar-benar tidak dapat menahannya? Namun, sesaat kemudian, sosok Zhou Yu muncul lagi di hadapan semua orang. Tetapi kali ini, Zhou Yu tampak jauh lebih menyedihkan daripada sebelumnya. Dia benar-benar roboh di dalam lubang, tidak dapat berdiri sama sekali. Hampir separuh tubuhnya sudah berlumuran darah. Semua orang tercengang melihat Zhou Yu tidak bergerak. Apakah dia mati? Tepat saat semua orang bingung, terdengar batuk ringan. Seketika itu juga, dada Zhou Yu terangkat, tubuhnya gemetar, dan dia berjuang untuk bangkit dari genangan darah. Dia tidak mati. Kehidupan orang ini terlalu ulet. Dia masih belum mati. Seharusnya tidak mungkin, ini adalah dua pukulan dari seorang ahli alam raja, bagaimana dia bisa menahannya? Di bawah tatapan kaget orang banyak, Zhou Yu terhuyung keluar dari genangan darah. Kali ini, dia tidak memiliki Yiwut Kruki untuk menyembuhkan luka-lukanya. Namun, dia masih belum menyerah. Zhou Yu terhuyung saat berdiri di genangan darah, tatapannya kembali beralih ke Raja Awan, dan di wajahnya yang berlumuran darah, dia memperlihatkan senyum pucat. Pukulan ini hampir tidak ada apa-apanya. Raja Awan menjadi sangat marah. Sebagai seorang seniman bela diri alam raja, ia diejek dan dicemooh oleh semut dari alam suci. Ini membuatnya merasa marah untuk pertama kalinya. Nak, kamu sungguh hebat. Kamu sungguh hebat. Untuk membuat orang tua ini marah, kaulah yang pertama di antara generasi muda. Jadi, untuk menunjukkan rasa hormat, aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Saat dia berbicara, tangan kiri Raja Awan tiba-tiba mengepal erat. Dalam sekejap, tubuhnya mulai memancarkan cahaya cemerlang menyerupai awan dan kabut. Dalam sekejap mata, cahaya itu menyelimuti seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, aura yang sangat berbahaya melonjak liar dari tubuh Raja Awan. Semua orang merasakan tekanan luar biasa yang berasal dari Raja Awan. Melihat kejadian ini, para warga paviliun dan yang tadinya diam saja, ikut menunjukkan ekspresi terkejut. Tetua Xiao berseru kaget. Ini adalah jurus pamungkas Raja Awan, tinju pemecah awan, bukan? Zhou Yu sudah diambang kematian, Raja Awan hanya perlu satu pukulan biasa untuk membunuhnya, kenapa harus menggunakan jurus bela diri sekuat itu? Di sampingnya, tuanmu menghela napas dan berkata, tidak ada pilihan lain, Zhou Yu sendiri yang menyebabkan hal ini. Di mata seorang ahli alam raja, kita semua hanyalah semut. Kalau diprovokasi semut, bagaimana mungkin dia bisa tahan? Penatua Xiao tampak muram saat dia berkata, Zhou Yu, bagaimanapun juga, adalah menteri paviliun bela diri, hanya demi kuali menelan guntur, apakah dia benar-benar akan membunuhnya? Bahkan jika paviliun bela diri tidak mempermasalahkan apa yang mungkin terjadi pada Raja Awan, paviliun dan kita pasti akan terlibat, masalah ini sungguh bukan hal yang baik. Diam kalian semua. Pada saat ini, Grandmaster Roh Barat berbicara. Kepentingan paviliun dan di atas segalanya. Apapun yang dilakukan Raja Awan adalah untuk paviliun dan. Jika memang harus begitu, dan kita harus menyinggung paviliun bela diri, biarlah begitu. Mendengar perkataan Grandmaster Roh Barat itu, Master Mu dan Elder Xiao saling bertukar pandang, mendesah, dan tidak berkata apa-apa lagi. Dan pada saat ini, tinju pemecah awan milik Raja Awan telah dilepaskan. Cloud Breaking Fist merupakan salah satu jurus pamungkas milik Cloud King. Gerakan ini tidak menghabiskan kekuatan langit dan bumi di sekitarnya, melainkan Gangjin di dalam dirinya. Gangjin milik seorang seniman bela diri alam raja ditempa dan dipadatkan melalui cobaan yang tak terhitung jumlahnya, kekuatannya jauh melampaui sekadar memobilisasi kekuatan langit dan bumi. Tinju pemecah awan, yang membawa kekuatan tak tertandingi, melesat ke arah Zhou Yu. Dalam kondisi Zhou Yu saat ini, dia tidak bisa menahan serangan ini. Apakah kematian sedang menunggunya? Atau apakah dia punya cara lain? Semua orang memusatkan perhatian pada Zhou Yu, memperhatikan bagaimana dia akan menangkal gerakan ini. Saat pukulan itu meledak, Zhou Yu tidak ragu sedikit pun, dia langsung menarik keluar pil dari tubuhnya dan menelannya dalam satu tegukan. Meskipun tindakannya cepat, banyak orang masih dapat melihat dengan jelas. Ini pil Yuan campuran. Itu adalah ramuan tingkat ke-7 yang baru saja disempurnakannya. Dia benar-benar memakannya sendiri. Saat orang banyak itu terkejut, cahaya abu-abu yang menyilaukan tiba-tiba keluar dari tubuh Zhou Yu.
Dengan kedipan cahaya abu-abu ini, luka-luka Zhou Yu mulai sembuh sekali lagi, dan bahkan lebih cepat daripada saat ia menggunakan Yiwu Truki. Merasakan kekuatan obat yang melonjak dalam dirinya, Zhou Yu segera mengaktifkan teknik kuali emas dari alam 7 kuali, dan dalam sekejap, hantu kuali emas yang berkilauan muncul. Ledakan. Tinju pemecah awan berbenturan keras dengan hantu kuali emas itu. Dengan tingkatan teknik kuali emas yang dimiliki Zhou Yu saat ini, tentu saja dia tidak dapat menangkis pukulan Raja Awan secara menyeluruh. Namun, di dalam tubuh Zhou Yu saat ini, ada ramuan tingkat ketujuh yang baru larut. Kekuatan obat yang luar biasa itu memberi Zhou Yu sumber kekuatan yang berkelanjutan. Zhou Yu segera menyalurkan kekuatan obat yang sangat besar ini, terus-menerus menyuntikkannya ke dalam hantu kuali emas. Inilah keyakinannya yang terbesar dalam menghalangi gerakan ketiga Raja Awan. Benar saja, kekuatan obat yang luar biasa ini mengalir masuk. Hantu kuali emas, meski goyah, tak pernah patah. Situasi ini berlangsung sekitar 10 detik sebelum kekuatan Cloud Breaking Fist sebagian besarnya terkuras. Kekuatan yang tersisa, tanpa dukungan lebih lanjut, berangsur-angsur hilang. Jurus ketiga Raja Awan tiba-tiba diblokir oleh Zhou Yu. Untuk sesaat, semua orang merasa sulit mempercayainya. Dan saat ini, meskipun wajah Zhou Yu masih agak pucat, dia tidak mengalami cedera apapun. Setelah pukulan ketiga ini, kondisi Zhou Yu sebenarnya jauh lebih baik daripada setelah 2 pukulan pertama. Namun, saat Zhou Yu memeriksa tubuhnya sendiri, dia menunjukkan ekspresi kesakitan. Kekuatan obat piluan campuran telah sepenuhnya terkuras sekarang untuk menangkal tinju pemecah awan. Dengan kata lain, dia telah menggunakan ramuan tingkat ketujuh yang tak ternilai harganya hanya untuk menahan satu serangan dari seorang ahli alam raja. Hal ini membuat hati Zhou Yu sangat sakit. Tentu saja, Zhou Yu bukan satu-satunya yang merasakan kesakitan, banyak yang hadir memperlihatkan ekspresi marah, tidak menyuarakannya, tetapi dalam hati mengutuk Zhou Yu atas pemborosan dan tindakannya yang boros. Pada titik ini, perasaan tertekan tidak ada gunanya, Zhou Yu menarik napas dalam-dalam dan menatap Raja Awan. 3 gerakan telah berlalu, sesuai kesepakatan kita, aku bisa pergi sekarang, kan? Setelah berbicara, Zhou Yu bermaksud untuk pergi. Namun, tanpa diduga, Raja Awan tertawa dingin dan menusuk, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kamu ingin pergi? Nak, karena kau berhasil membuat orang tua ini marah, kau tidak boleh pergi. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, orang tua ini tidak akan punya muka untuk terus tinggal di kota Hu. Jadi hari ini, kamu harus mati. Bab 1117. Bai Fengyan. Tak seorang pun menyangka bahwa penguasa alam raja yang bermartabat, Raja Awan, akan secara terbuka melanggar perjanjian 3 gerakan yang ia buat di depan semua orang. Orang biasa pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Akan tetapi, dia adalah penguasa alam raja, dan tak seorang pun yang hadir berani mengkritiknya secara terbuka. Lagi pula, semua orang menyadari, Raja Awan bertekad untuk membunuh Zhou Yu. Menyaksikan hal ini, Western Spirit Grandmaster dan yang lainnya menunjukkan ekspresi khawatir. Jika Raja Awan membunuh Zhou Yu, Pavilion dan pasti akan menghadapi pembalasan dari markas besar Wuge. Pada saat yang sama, reputasi Pavilion dan akan sangat menderita. Namun, Grandmaster Roh Barat juga tidak punya solusi. Raja Awan adalah suatu entitas yang tidak dapat ia pengaruhi. Tentu saja, selain beberapa orang seperti Western Spirit Grandmaster, kebanyakan orang sangat ingin melihat pemandangan ini. Terutama keluarga Han, keluarga Zhu, Kamar Dagang Tianyu, dan anggota Aliansi Asia Timur. Pada saat ini, Zhou Yu, sebagai orang yang terlibat, merasakan hatinya tenggelam. Dia tidak pernah menyangka Raja Awan begitu tidak tahu malu. Baru saja dia telah meminum ramuan tingkat ketujuh. Jika Cloud King melancarkan gerakan lagi, dia benar-benar tidak yakin bisa menahannya. Mungkinkah dia akan meninggal di sini hari ini? Kemarahan membara di hati Zhou Yu, tetapi di saat yang sama, ia dengan cepat memikirkan strategi untuk memecahkan kebuntuan. Raja Awan tampaknya telah melihat pikiran Zhou Yu dan mencibir. Jangan melawan hari ini, bahkan jika Raja sendiri datang, kamu harus mati. Saat dia berbicara, tanpa ragu sedikit pun, dia hendak bergerak. Tepat pada saat itu, sebuah suara tenang terdengar. Sebagai seniman bela diri alam raja, menindas junior alam suci seperti ini sungguh sulit diabaikan. Mendengar suara ini, semua orang terkejut. Siapa yang berani tampil pada saat ini dan menentang Cloud King? Semua orang segera menoleh untuk melihat. Ternyata, suara itu berasal dari Bai Fengyan dari Black Dragon Society. Raja Awan mengerutkan kening, menatap Bai Fengyan, dan berkata dengan nada dingin. Kamu, Bai Fengyan dari perkumpulan naga hitam. Jika aku ingat dengan benar, kau hanya selangkah lagi dari kerajaan raja.
Bai Fengyan tersenyum tipis, berdiri, dan dengan tenang berjalan menuju Zhou Yu, sambil berkata, "Aku tidak menyangka setelah meninggalkan kota Hu selama bertahun-tahun, senior masih ingat namaku." "Senior, Anda benar. Aku memang Bai Fengyan." Raja Awan melihat Bai Fengyan mendekati Zhou Yu dan tampaknya merasakan niatnya. "Anda berencana untuk campur tangan dalam masalah ini?" Bai Fengyan tersenyum tipis. "Kau terlalu melebih-lebihkanku, senior. Saya tidak berani ikut campur dalam urusan Anda, senior. Hanya saja, saya sudah lama mengagumi Tuan Zhou, dan kepulangan saya ke kota Hu ini untuknya. Tentu saja, aku tidak bisa hanya melihatnya mendapat masalah." Zhou Yu yang mendengar ini sedikit terkejut. Dia belum pernah bertemu Bai Fengyan, mengapa orang ini datang menemuinya? Zhou Yu tampak bingung. Bai Fengyan terkekeh, menatap Zhou Yu, dan berkata terus terang. "Tuan Zhou, alasan saya datang menemui Anda kali ini sebenarnya untuk meminta bantuan Anda dalam membuat pil." "Membuat pil?" Zhou Yu terkejut. "Itu benar. Pil yang ingin kau buat tidak sederhana, kan?" "Pil jenis apa?" tanya Zhou Yu. Bai Fengyan tersenyum dan berkata, "Tuan Zhou, kita akan membicarakannya nanti. Tenang saja, karena aku memintamu membuat pil, aku pasti akan menyiapkan semua bahan yang dibutuhkan." Pada saat itu, saya dengan rendah hati meminta Tuan Zhou untuk secara pribadi mengerjakan pembuatannya. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, saya akan sangat bersyukur. Saya ingin tahu apa yang dipikirkan Tuan Zhou. Bai Fengyan tersenyum sambil menatap Zhou Yu, menunggu jawabannya. Zhou Yu mengerti. Alasan Bai Fengyan berdiri adalah karena pil yang disebutkannya. Meskipun dia tidak tahu persis pil apa itu, atau peringkatnya. Namun bagi Bai Fengyan untuk menyinggung seorang master alam raja sampai sejauh itu, jelas bahwa pil itu bukanlah pil biasa. Namun, dengan Raja Awan yang terus maju, Zhou Yu tidak punya alasan untuk menolak. Jadi Zhou Yu memutuskan untuk tidak terlalu banyak berpikir. Dia mengangguk dan berkata, "Tidak masalah." Pada saat ini, orang-orang di samping mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Black Dragon Society datang ke sini untuk merekrutnya. Zhou Yu berhasil lulus penilaian Grandmaster Alkimia hari ini dan bahkan menghasilkan pil peringkat ke-7 yang menarik Dua dan Lei. Seorang jenius alkimia muda, siapa yang tidak ingin merekrutnya? Bahkan Pavilion dan mengundangnya untuk bergabung, tetapi dia menolak. Anehnya, orang-orang dari perkumpulan naga hitam bersedia menyinggung Raja Awan hanya untuk merekrut Zhou Yu saat ini. Orang-orang dari Black Dragon Society ini benar-benar gila. Meskipun semua orang tahu bahwa membantu di masa kritis jauh lebih baik daripada memberikan tambahan bonus. Namun dengan melakukan ini, akankah Cloud King mengampuni dia? Benar saja, pada saat berikutnya, niat membunuh yang dingin tiba-tiba dilepaskan dari Cloud King. Bai Fengyan, kau memang hanya selangkah lagi untuk memasuki alam raja, tapi apa kau pikir dengan ini, kau bisa berdiri sejajar dengan Patua? Berani ikut campur urusan Patua? Ekspresi Bai Fengyan tetap tidak berubah, masih berbicara dengan tenang. "Senior, Tuan Zhou, bagaimanapun juga, adalah seorang menteri pavilion bela diri. Apakah Anda yakin ingin membunuhnya di depan umum?" Raja Awan mencibir. "Bahkan jika Patua membunuhnya di depan umum, apa yang bisa dilakukan markas besar WG kepadaku? Senior, apa kau benar-benar tidak bisa mengampuni dia? Patua sudah menjelaskannya dengan sangat jelas, jadi kamu boleh pergi. Kalau tidak, Patua akan berurusan denganmu juga." Mendengar ini, wajah Bai Fengyan yang sebelumnya tenang langsung lenyap, digantikan oleh sikap tegas. "Kalau begitu, aku akan menyaksikan kemampuan senior." Bab 1118. Kerajaan Raja Lain. Saat Bai Fengyan berbicara, Raja Awan langsung tertawa terbahak-bahak. "Aku juga akan memenuhi keinginanmu." Saat dia berbicara, aura tekanan yang mengerikan dan luar biasa meletus dari Raja Awan. Pada saat ini, Zhou Yu merasa seolah-olah langit telah runtuh. Dia hampir mati lemas karena tekanan yang mengerikan itu. Hatinya dipenuhi ketakutan. Mungkinkah Raja Awan menyembunyikan kekuatannya barusan? Apakah ini kekuatan sejati seorang seniman bela diri alam raja? Tepat saat Zhou Yu masih terkejut, Bai Fengyan di sampingnya mulai bergerak. Dia tiba-tiba menangkupkan kedua tangannya di belakang punggungnya dan melangkah maju. Pada saat berikutnya, sesosok hantu raksasa muncul entah dari mana dari tubuhnya. Saat hantu ini muncul, ia berkilauan dengan cahaya ilusi seolah-olah menjembatani langit dan bumi. Bersamaan dengan itu, aura yang tidak lebih lemah dari aura Raja Awan terpancar dari hantu itu, langsung menghalangi tekanan Raja Awan. Bentrokan antara dua aura itu ternyata seimbang. Untuk pertama kalinya, ekspresi terkejut muncul di wajah Raja Awan. "Kamu juga telah melangkah ke alam raja." Bai Fengyan tersenyum tipis.
Dengan sedikit keberuntungan. Saat kata-kata itu diucapkan, semua orang tercengang. Bai Fengyan benar-benar telah berhasil menerobos ke alam raja. Seseorang harus tahu bahwa kenaikan setiap seniman bela diri ke alam raja adalah peristiwa besar, jauh lebih penting daripada munculnya Grandmaster Alkimia lainnya. Bagaimanapun juga, seorang ahli alam raja adalah sosok tangguh yang mampu mengubah dinamika kekuatan suatu wilayah hanya dengan kehebatan bela dirinya. Bahkan Guo Tao, yang berada di samping Bai Fengyan, kini menunjukkan ekspresi terkejut. Bahkan dia tidak tahu bahwa Bai Fengyan telah menjadi seniman bela diri alam raja. Namun sesaat kemudian, raut kesedihan tampak di wajah Guo Tao. Masyarakat naga hitam termasuk dalam domain gelap. Dan Dragon Country memberlakukan pembatasan yang jelas pada Dark Domain. Tidak ada ahli alam raja atau di atasnya yang diizinkan untuk tetap berada di negeri naga. Oleh karena itu, sekarang setelah kekuatan alam raja Bai Fengyan tersingkap, dia kemungkinan harus segera meninggalkan negeri naga. Sementara itu, Raja Awan mengerutkan kening tetapi segera menarik auranya. Hantu raksasa di belakang Bai Fengyan juga menghilang bersamanya. Konfrontasi antara dua ahli kerajaan raja berakhir begitu saja. Senior, bolehkah saya melindungi Tuan Zhou? Bai Fengyan tetap sangat rendah hati. Meski raut wajah Raja Awan cemberut, ia tak lagi memendam niat membunuh seperti sebelumnya. Karena kamu sudah menjadi seniman bela diri alam raja, kamu tidak perlu lagi memanggilku sebagai senior. Jika kau bersikeras melindunginya, maka aku akan memberimu kesopanan itu. Namun, akun ini akan diselesaikan dengan perkumpulan naga hitammu. Jangan sampai aku ketahuan lagi. Setelah berkata demikian, Raja Awan menjentikkan lengan bajunya, lalu sosoknya berkelebat dan menghilang dari tempat kejadian. Dengan kepergian Raja Awan, penilaian Grandmaster Alkimia akhirnya berakhir. Sebelumnya, siapakah yang dapat mengantisipasi bahwa penilaian alkimia akan mengungkap begitu banyak intrik dan keluhan, bahkan memprovokasi dua ahli alam raja untuk bergerak. Setelah kepergian Raja Awan, semua perhatian di tempat itu tertuju pada Bai Fengyan. Kekuatannya baru saja diamati oleh semua orang yang hadir. Awalnya, Han Minghao dan yang lainnya telah merencanakan beberapa rencana melawan Zhou Yu, tetapi karena campur tangan Bai Fengyan, mereka tidak memiliki keberanian untuk melaksanakannya. Pada akhirnya, mereka hanya bisa pergi dengan enggan. Tak lama kemudian, sebagian besar orang sudah pergi. Bai Fengyan kemudian melihat ke arah Wakil Presiden Asosiasi Keterampilan Medis. Wakil Presiden, bolehkah kami pergi sekarang? Wakil Presiden terkejut dan segera membungkuk. Tentu saja, tentu saja. Bai Fengyan tersenyum tipis sambil menatap Zhou Yu. Tuan Zhou, apakah kita akan pergi ke perkumpulan naga hitam untuk berkunjung? Zhou Yu tersenyum. Baiklah. Karena Bai Fengyan telah menyelesaikan krisis besar baginya, dia tentu tidak akan menolak. Zhou Yu menyapa orang-orang dari paviliun bela diri, meminta mereka untuk kembali terlebih dahulu, dan kemudian dia mengikuti Bai Fengyan pergi. Perkumpulan naga hitam. Mereka berdua rukun sepanjang perjalanan. Bai Fengyan adalah orang yang sangat terus terang, mengatakan apapun yang ada dalam pikirannya. Tujuannya menyelamatkan Zhou Yu juga sangat jelas, yaitu untuk meminta Zhou Yu melakukan alkimia. Tak lama kemudian, mereka tiba di Black Dragon Society. Aula Musyawarah Masyarakat Naga Hitam. Guo Tao secara pribadi menuangkan teh untuk mereka berdua. Zhou Yu tidak sopan, dan langsung menyatakan kebutuhannya akan beberapa tanaman herbal. Di satu sisi, dia menguji kekuatan Black Dragon Society. Di sisi lain, dia memang sangat perlu menyempurnakan beberapa pil penyembuhan. Zhou Yu mencantumkan bahan-bahan obat yang dibutuhkannya, dan Bai Fengyan tersenyum tipis, segera memberi perintah. Dalam waktu kurang dari 10 menit, ramuan herbal yang dibutuhkan Zhou Yu semuanya diletakkan di hadapannya. Bai Fengyan bertanya sambil tersenyum. Tuan Zhou, kalau tidak salah, ramuan ini untuk mengobati bawahan Anda, Lin Yinfei, kan? Zhou Yu mengangguk. Bolehkah saya menonton dari samping? Tidak masalah. Zhou Yu juga tidak pemalu. Bai Fengyan mengatur lokasi bagi Zhou Yu untuk berlatih alkimia dan kemudian berdiri di sampingnya. Zhou Yu memulai alkimia. Pil penyembuhan yang dibuatnya untuk Lin Yinfei adalah pil standar tingkat keempat, jadi Zhou Yu berhasil membuatnya dalam waktu kurang dari 1 jam. Melihat Zhou Yu selesai, Bai Fengyan langsung memuji. Seperti yang diharapkan dari Grandmaster Alkimia termuda. Sungguh luar biasa. Zhou Yu terkekeh. Presiden Bai, bisakah Anda mengirim seseorang untuk mengirimkan pil ke paviliun bela diri? Tidak masalah. Bai Fengyan segera mengatur seseorang untuk mengantarkannya. Kemudian, Zhou Yu menatap Bai Fengyan dan bertanya. Presiden Bai, bisakah Anda memberitahu saya sekarang jenis pil apa yang ingin Anda buat? Bab 1119. Permintaan. Bai Fengyan menatap Zhou Yu dalam-dalam dan berkata dengan serius.
Pil esensi Yin Yang. Mendengar nama ini, sekilas ekspresi terkejut muncul di mata Zhou Yu. Ketua Bai meminta pil ini untuk orang lain, sepertinya orang ini sangat penting bagimu. Bai Fengyan terkejut mendengar ini. Tuan Zhou, mengapa Anda berkata begitu? Zhou Yu menjawab dengan tenang. Pil esensi Yin Yang adalah obat pil yang memperbaiki jiwa primordial. Kecuali ada masalah besar dengan roh primordial, pil semacam ini tidak akan digunakan. Bagi seniman bela diri biasa, jika ada masalah dengan roh primordial, itu pasti berarti kematian, kecuali mereka adalah seniman bela diri alam raja, yang hampir tidak bisa bertahan hidup. Lagi pula, kalau bukan karena orang yang sangat dekat, tentu saja tidak akan mempercayakan masalah sepenting itu kepada orang lain. Setelah mendengar kata-kata Zhou Yu, Bai Fengyan menunjukkan ekspresi gembira. Tuan Zhou, menemukanmu memang pilihan yang tepat. Apa yang kamu katakan benar, orang ini memang sangat penting bagiku. Namun, saya tidak bisa memberitahu Anda tentang situasinya saat ini. Bisakah kamu menyiapkan pil ini? Zhou Yu tersenyum sedikit. Pil esensi Yin yang termasuk dalam pil kelas atas tingkat ke-7. Saya bisa menyempurnakannya secara alami, tetapi saya tidak bisa menjamin keberhasilan hanya dengan satu percobaan. Jadi, Anda perlu menyiapkan beberapa set bahan. Tentu saja. Saya sudah menyiapkan 10 set bahan untuk Tuan Zhou, dan saya rasa sudah cukup. Mendengar ini, mata Zhou Yu berkedut. Ya ampun, 10 set bahan, sungguh boros. Perlu dicatat bahwa bahan-bahan untuk memurnikan obat pil bermutu tinggi tingkat ke-7 adalah obat-obatan spiritual yang tak ternilai harganya. Bahkan satu set saja biayanya tidak diketahui jumlahnya, apalagi 10 set. Itu pasti akan sangat besar. Zhou Yu mendesah. Sudah cukup. Namun, ada satu hal lagi. Setelah pil esensi Yin yang disempurnakan, pil tersebut harus dikonsumsi dalam waktu 10 menit, dan juga memerlukan panduan. Jadi, untuk menyelamatkan temanmu, dia harus berada di depanku saat aku menyempurnakannya. Jika tidak, itu akan menjadi usaha yang sia-sia. Bai Fengyan buru-buru berkata, saya mengerti hal ini. Saya akan bersiap sekarang, dan begitu saya siap, saya akan menghubungi Anda. Baiklah. Setelah menyetujui masalah ini, Bai Fengyan berdiri dan menatap Zhou Yu dengan serius. Tuan Zhou, setelah ini selesai, aku berutang budi padamu. Jika kau membutuhkan bantuanku di masa depan, aku, Bai Fengyan, tidak akan menolak, bahkan jika itu berarti menghadapi gunung pedang atau lautan api. Zhou Yu menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Ketua Bai terlalu sopan. Saat keduanya tengah berbincang, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari luar. Seketika, mereka melihat Guo Tao berusaha keras menahan sekelompok orang, tetapi dia tidak dapat menghentikan mereka. Kelompok orang ini langsung menerobos masuk. Guo Tao memandang Bai Fengyan dengan canggung. Ketua Bai, saya minta maaf, mereka dari kantor pusat, saya tidak bisa menghentikan mereka. Bai Fengyan melambaikan tangannya, dan Guo Tao segera minggir. Bai Fengyan memandang pemimpin yang berada di depan kelompok ini. Huang Yu, apakah kamu terburu-buru? Orang yang bernama Huang Yu adalah seorang pria parubaya, dengan ekspresi dingin dan sikap dingin. Huang Yu menatap Bai Fengyan dan berkata, Ketua Bai, saya datang dengan perintah dari kantor pusat. Kau juga tahu perjanjian kita dengan negeri naga, bahwa seniman bela diri dari alam raja tidak diperbolehkan tinggal di negeri naga. Karena kultivasimu sudah terbongkar, kau harus segera meninggalkan negeri naga. Masyarakat naga hitam akan diambil alih olehku di masa depan. Bai Fengyan tentu saja sudah mengetahui aturan ini sejak lama. Dia berkata dengan tenang, saya mengerti. Saya masih punya satu masalah yang belum diselesaikan. Beri aku 3 hari untuk menyelesaikannya, lalu aku akan pergi. Mendengar ini, Huang Yu mengerutkan kening. Maaf, Ketua Bai, saya tidak punya wewenang untuk memutuskan masalah ini. Saya tidak meminta Anda untuk memutuskan, Anda dapat meminta persetujuan kantor pusat, kata Bai Fengyan dengan nada yang agak tidak ramah. Mungkin karena merasakan ketidakpuasan Bai Fengyan, Huang Yu tidak berani mendesak terlalu keras. Dia ragu sejenak, lalu berkata, Baiklah, aku akan memintanya dari atas. Namun, Ketua Bai, aturan tidak bisa dilanggar, harap dipahami. Dengan itu, Huang Yu berbalik untuk pergi. Sebelum pergi, dia melirik Zhou Yu. Saat melihat Zhou Yu, pandangan mendalam terpancar di mata Huang Yu. Setelah Huang Yu pergi, Bai Fengyan menatap Zhou Yu dan berkata, Tuan Zhou, saya minta maaf atas keributan ini. Tidak ada jalan lain, domain gelap adalah pengaruh asing, kita harus bertindak sesuai aturan negara naga. Aku harus meninggalkan negara naga. Mengenai penyempurnaan pil, saya akan mengirim seseorang untuk menghubungi Anda. Zhou Yu mengangguk. Baiklah,
Tidak masalah. Ngomong-ngomong, Tuan Zhou, aku tahu kau punya beberapa keterikatan dengan domain gelap. Meskipun perkumpulan naga hitam saya berada di bawah domain gelap, kami juga berdiri terpisah dari domain gelap. Biasanya, domain gelap adalah domain gelap, dan perkumpulan naga hitam adalah perkumpulan naga hitam. Tapi orang itu, Huang Yu, yang datang sebelumnya, adalah seseorang yang dikirim oleh markas besar domain gelap. Dia anggota faksi tetua di markas besar, faksi yang sama dengan tetua Tian Sheng yang kau bunuh. Aku tidak menyangka markas besar akan benar-benar mengirimnya untuk mengambil alih Black Dragon Society, jadi di masa depan, ketika kau bertemu orang-orang dari Black Dragon Society, kau harus berhati-hati. Kamu harus mengerti apa yang aku katakan. Ekspresi Zhou Yu sedikit berubah, dan dia berkata, "Terima kasih telah memberitahu saya, Ketua Bai. Tapi, Guo Tao bisa dipercaya, dia orangku. Nanti, kalau kamu butuh bantuanku, kamu bisa pergi ke Guo Tao." Mendengar ini, Guo Tao segera tersenyum pada Zhou Yu dan berkata, "Tuan Zhou, mari kita tetap berhubungan." Zhou Yu membalas senyumannya. Tepat pada saat itu, Huang Yu yang telah pergi sebelumnya, berbalik dan kembali. Dia datang bersama anak buahnya dan langsung berkata pada Bai Fengyan, "Ketua Bai, saya minta maaf, permintaan Anda telah ditolak oleh kantor pusat. Lagi pula, kantor pusat mengharuskan Anda untuk segera meninggalkan tempat ini. Selain itu, ini adalah Ordo Besi Merah." Mendengar ini, Bai Fengyan menyipitkan matanya, dan seketika, suasana di ruangan itu menjadi sangat dingin. Bab 1120 Terobosan. Namun, suasana tegang ini berlangsung tidak lebih dari 10 detik. Setelah itu, aura dari tubuh Bai Fengyan tiba-tiba menghilang. Sepertinya sebagian orang merasa takut. Bai Fengyan menatap Huang Yu sambil menyeringai. Huang Yu menundukkan kepalanya, tidak mengatakan apapun. Bai Fengyan tidak berkata banyak lagi, hanya menoleh ke Zhou Yu. "Tuan Zhou, saya permisi dulu." Zhou Yu mengangguk. Bai Fengyan berjalan keluar dengan langkah besar, tangannya tergenggam di belakang punggungnya. Setelah Bai Fengyan pergi, pandangan Huang Yu tertuju pada Zhou Yu. Setelah beberapa saat mengamati, dia berbicara. "Tuan Zhou, nama Anda sekarang terkenal di seluruh kota Hu." Kata-kata pujian dari orang berwajah dingin ini membuat Zhou Yu merasa sangat canggung. Zhou Yu berkata dengan tenang, "Kamu terlalu baik. Tuan Zhou sebelumnya memiliki konflik dengan kami dari domain gelap, terutama di Villa Daun Merah. Insiden itu diketahui secara internal di seluruh domain gelap." Mata Huang Yu berkedip-kedip dengan makna yang dalam. Zhou Yu tidak menyangka Huang Yu akan secara sukarela membawa Tuan Yan. Saat itu di Villa Daun Merah, Tuan Yan sedang mencari Tang Bebe dan menangkap Hesu. Setelah Zhou Yu menemukan mereka, keduanya bahkan sempat bertukar cerita singkat, dan Tuan Yan melarikan diri karena kalah. Tanpa diduga, Tuan Yan juga merupakan bagian dari domain gelap. Orang ini sungguh tidak sederhana. "Apa? Dengan membahas ini sekarang, apa kau ingin membalas dendam?" tanya Zhou Yu dengan tenang. Huang Yu terkekeh pelan. "Tuan Zhou salah paham. Saya hanya ingin tahu, di mana Nona Tang Bebe sekarang." Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya. "Mengapa kamu mencarinya?" Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dipahami Zhou Yu. Saat itu, Tuan Yan telah mengerahkan segala cara untuk menemukan Tang Bebe. Zhou Yu bermaksud menangkapnya untuk diinterogasi, tetapi Tuan Yan berhasil lolos. Mendengar pertanyaan Huang Yu, Zhou Yu langsung bertanya tanpa ragu. Huang Yu tersenyum ringan. "Tuan Zhou, Anda hanya perlu memberitahu saya keberadaannya, dan yakinlah, begitu Anda melakukannya, perkumpulan naga hitam saya akan dengan teguh mendukung posisi Anda di paviliun bela diri. Saya kira Tuan Zhou, yang sekarang dikelilingi musuh, sangat membutuhkan sekutu seperti saya." Mendengar ini, bibir Zhou Yu melengkung membentuk senyum mengejek. "Kamu terlalu memikirkannya. Sekalipun aku butuh sekutu, orang itu bukanlah dirimu." Mendengar ini, mata Huang Yu langsung berkilat dingin. Dia melengkungkan bibirnya, lalu tiba-tiba, sosoknya melintas saat dia menyerang Zhou Yu tanpa peringatan apapun. Zhou Yu bukan orang yang mudah ditaklukkan. Meskipun ditekan oleh Raja Awan, ia lebih dari mampu menghadapi seseorang seperti Huang Yu di tingkat Saint Realm. Dia segera menyalurkan teknik kuali emas Gangjin dan membalas dengan pukulan kuat. Bam! Kekuatan dua pukulan mengerikan itu bertabrakan dalam sekejap. Setelah satu pukulan, mereka berdua mundur secara terpisah. Zhou Yu mundur 3 langkah. Huang Yu mundur 2 langkah. Di permukaan, Zhou Yu tampak tidak diuntungkan, tetapi harus dicatat bahwa Zhou Yu terluka parah oleh Raja Awan dan hanya pulih sekitar 70%. Melihat ini, Guo Tao menjadi cemas. Dia hendak campur tangan. Namun, Huang Yu dengan dingin berteriak. "Guo Tao,
Aku perintahkan kau untuk minggir. Karena Huang Yu sekarang menduduki posisi presiden yang sebelumnya dipegang oleh Bai Fengyan sementara Guo Tao hanya seorang pelindung, dia harus menurut. Dengan ekspresi yang sangat tidak senang, Guo Tao menahan amarahnya dan minggir. Huang Yu menyipitkan matanya dan menatap Zhou Yu sambil tersenyum dingin. Tidak heran kau bisa menjadi menteri di paviliun bela diri, kau benar-benar punya beberapa keterampilan. Kalau aku tidak salah, teknik Gang Jin yang baru saja kamu gunakan adalah teknik kuali emas, yang dipuji sebagai teknik penyempurnaan tubuh nomor 1. Saya hanya ingin tahu bagaimana teknik penyempurnaan tubuh nomor 1 ini dibandingkan dengan arhat emas saya. Mengapa kamu tidak mencoba dan mencari tahu, balas Zhou Yu. Dengan senang hati. Begitu suara Huang Yu mereda, dia kembali menyalurkan Gang Jin dan melancarkan pukulan lainnya. Zhou Yu menyipitkan matanya, dan ki besar berbentuk naga meledak dari tinjunya. Bam! Sekali lagi, serangan mereka beradu kuat. Kali ini, itu bukan pertukaran sederhana. Dalam sekejap, mereka memperdagangkan lebih dari 10 gerakan. Untuk sementara, ruangan itu dipenuhi oleh Gang Jin yang merajalela, mengubah seluruh perabotan ruangan menjadi reruntuhan dalam sekejap mata. Pada saat ini, gerakan Zhou Yu tiba-tiba terhenti. Dalam pertarungan antar tuan, sepersekian detik saja dapat menentukan kemenangan. Keheningan sesaat Zhou Yu segera dimanfaatkan oleh Huang Yu. Dia melancarkan pukulan dahsyat langsung ke dada Zhou Yu. Bam! Zhou Yu menerima pukulan itu dengan kuat. Kulitnya menjadi pucat saat ia terpental mundur. Melihat ini, Guo Tao menjadi cemas lagi. Karena tidak dapat menahan diri, dia mencoba untuk maju, tetapi tatapan peringatan dari Huang Yu membuat Guo Tao merasa sangat frustrasi, namun dia hanya bisa mundur lagi. Huang Yu menatap Zhou Yu, senyum dingin muncul di wajahnya. Ia bermaksud memanfaatkan kemenangannya dan menghancurkan Zhou Yu sepenuhnya. Namun, pada saat ini, cahaya keemasan cemerlang meletus dari tubuh Zhou Yu. Bersamaan dengan cahaya keemasan itu, hantu kuali emas muncul di atas kepalanya. Adegan ini begitu tiba-tiba, membuat Huang Yu tertegun sejenak. Dia tidak mengerti apa yang telah terjadi. Tetapi pada saat itu, wajah Zhou Yu menampakkan ekspresi kegembiraan. Ia memejamkan mata dan menyilangkan tinjunya di depan dada. Detik berikutnya, ia mengangkat tangannya sambil meraung pelan. Ledakan. Sesuatu dalam dirinya sepertinya meledak. Aura Zhou Yu saat itu melambung ke tingkat baru. Melihat ini, ekspresi Huang Yu berubah drastis. Dia sangat akrab dengan skenario ini. Ini adalah tanda telah menerobos alam pemurnian tubuh. Zhou Yu benar-benar berhasil menerobos ke alam suci tengah pada saat ini. Dia segera menyadari bahwa pukulannya tadi telah membantu Zhou Yu melewati rintangan terakhir itu. Ekspresi wajah Huang Yu menjadi sangat tidak menyenangkan. Pada saat ini, Zhou Yu membuka matanya dan menatap Huang Yu. Terima kasih. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menerobos secepat ini. Faktanya, kultivasi fisiknya telah mendekati puncak alam suci awal saat dia berada di klan Budarah. Setelah pertarungan terus-menerus, dia hanya tinggal selangkah lagi dari terobosan. Pukulan Huang Yu barusan membantunya mencapai terobosan itu. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihku, aku akan menggunakan seluruh kekuatanku. Begitu dia selesai berbicara, sosok Zhou Yu menghilang dari pandangan dalam sekejap. Bab 1121. Penyerahan. Bang! Zhou Yu muncul seperti hantu di depan Huang Yu. Sebelum dia sempat bereaksi, Zhou Yu meninju dadanya. Set! Huang Yu memuntahkan darah dan langsung terpental mundur. Meski dia berusaha sekuat tenaga untuk menstabilkan dirinya, dia akhirnya berlutut di tanah. Huang Yu, menahan rasa sakit, cepat berdiri dan menatap Zhou Yu dengan tatapan penuh kebencian. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Jika kamu ingin melanjutkan, aku akan menemanimu. Huang Yu menggertakkan giginya dan berkata, Tuan Zhou, kekuatan Anda luar biasa. Saya tidak sebanding dengan Anda. Hari ini, aku ada urusan lain untuk perkumpulan naga hitam, jadi aku tidak akan menahanmu. Zhou Yu mencibir dan tidak repot-repot berkata apa-apa lagi. Ia mengangguk pada Guo Tao, lalu melangkah keluar. Setelah Zhou Yu pergi, Guo Tao menatap Huang Yu dengan marah. Kamu seharusnya tidak memperlakukan Zhou Yu seperti itu. Dia adalah menteri paviliun bela diri. Sebelum Guo Tao dapat menyelesaikan bicaranya, dia langsung diinterupsi oleh Huang Yu. Huang Yu menatap Guo Tao dengan dingin. Bukankah dia hanya seorang menteri paviliun bela diri? Apakah masyarakat naga hitam takut padanya? Pelindung Guo, ingatlah, mulai hari ini, aku adalah presiden perkumpulan naga hitam. Kamu hanya seorang pelindung. Seorang pelindung tidak perlu berbicara, dia hanya perlu mengikuti perintah. Jika kau tidak yakin, silakan melapor ke atasan dan tinggalkan perkumpulan naga hitam. Mendengar teguran ini, Guo Tao menjadi marah.
Dia berkata dengan marah. Huang Yu, selain menjadi Menteri Paviliun Bela Diri, Zhou Yu juga seorang Grandmaster Alkimia. Situasi perkumpulan naga hitam di kota Hu sangat memprihatinkan. Kami sangat membutuhkan pil obat dalam jumlah besar. Hubungan kami dengan Paviliun dan sudah buruk, dan sekarang kau telah menyinggung Zhou Yu. Tahukah kau apa akibatnya? Huang Yu berkata dengan nada sinis. Guo Tao, apakah kamu mencoba mengajariku cara melakukan sesuatu? Apakah menurutmu kamu memenuhi syarat? Bukankah dia hanya seorang Grandmaster Alkimia? Apakah hanya ada satu Grandmaster Alkimia di seluruh dunia? Ketika berbicara, dia langsung memberi instruksi kepada bawahannya. Pergilah, undang tamuku yang terhormat ke sini. Bawahan Huang Yu menurut dan segera berlari keluar. Tak lama kemudian, mereka kembali dengan seseorang. Melihat orang ini, wajah Guo Tao terkejut. Fujino Daosam. Kamu, bagaimana kamu bisa ada di sini? Guo Tao bertanya dengan tidak percaya. Huang Yu mencibir dan berkata, Pelindung Guo, jaga sopan santunmu. Mulai sekarang, Master Fujino akan menjadi alkemis eksklusif kita untuk perkumpulan naga hitam. Sedangkan Zhou Yu, dia selalu menjadi musuh domain gelap. Sekarang setelah aku memimpin perkumpulan naga hitam, Zhou Yu juga akan menjadi musuh perkumpulan naga hitam. Para petinggi juga sudah menginstruksikan bahwa jika ada kesempatan, singkirkan dia. Sambil berkata demikian, Huang Yu menoleh ke Fujino Daosam. Tuan Fujino, tenang saja, karena aku sudah berjanji padamu, aku akan menemukan cara untuk melenyapkannya. Tunggu saja dan saksikan pertunjukannya. Fujino Daosam tertawa terbahak-bahak. Baiklah, saya akan menunggu kabar baik dari Presiden Huang. Mendengar ini, wajah Guo Tao menjadi sangat muram. Dia menyadari bahwa Huang Yu jelas telah secara pribadi mencapai perjanjian kerjasama dengan Fujino Daosam untuk bersama-sama menangani Zhou Yu. Sekarang, segalanya menjadi rumit. Orang-orang dari Paviliun Bela Diri telah kembali jauh sebelum Zhou Yu. Melihat Zhou Yu kembali, semua orang mengubah sikap tenang mereka sebelumnya, dan wajah setiap orang dipenuhi dengan semangat. Menteri, Anda kembali. Semua orang menyambut Zhou Yu dengan penuh semangat. Zhou Yu tersenyum dan menjawab. Kemudian, dia pergi ke kantor Lin Yinfly. Pada saat ini, ada beberapa orang di kantor Lin Yinfly. Selain beberapa kapten tim, Wakil Menteri Jia Guang, dan Zhao Feier, yang telah kembali bersama orang-orang Paviliun Bela Diri, juga hadir. Melihat Zhou Yu kembali, Zhao Feier segera berlari dan bertanya dengan khawatir. Zhou Yu, kamu baik-baik saja? Zhou Yu terkekeh. Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Lin Yinfly? Jia Guang di sebelahnya dengan cepat menjawab. Pak Menteri, berkat obat pil yang Anda bawa tadi, setelah diberikan kepada Lin Yinfly, lukanya sudah jauh lebih baik. Dokter baru saja memeriksa, dan dia sudah keluar dari bahaya, istirahat sebentar sudah cukup. Mendengar ini, Zhou Yu mengangguk. Itu bagus. Pastikan ada seseorang yang merawatnya dengan baik. Setelah Zhou Yu keluar dari ruang belajar Lin Yinfly, ia mendapati cukup banyak orang berdiri rapi di luar ruang belajarnya. Mereka semua adalah kapten tim. Totalnya 10 orang, tidak kurang satu pun. Ada apa ini semua? Zhou Yu bertanya dengan bingung. Ke-10 kapten itu semua membungkuk serempak dan berkata, Pak Menteri, mohon maaf atas ketidaksopanan dan kekasaran kami sebelumnya. Mulai sekarang, kami bersumpah untuk setia kepada Menteri, tanpa ada kesetiaan yang terbagi. Di antara para kapten ini, selain 4 orang yang dipromosikan Zhou Yu, sisanya adalah orang kepercayaan Lin Yinfly dan Jia Guang. Sebelumnya, mereka jujur saja tidak menganggap serius Zhou Yu. Namun, setelah penilaian dan evaluasi alchemy Grandmaster ini, mereka benar-benar terkesan dengan menteri muda itu dari lubuk hati mereka. Inilah yang menyebabkan terjadinya kejadian saat ini. Setelah memahami situasinya, Zhou Yu tersenyum sedikit, lalu berkata dengan tatapan penuh gairah. Saya tidak menyimpan dendam terhadap masa lalu. Mulai sekarang, saya harap semua orang bisa bekerja sama dengan satu hati dan satu pikiran. Tujuan saya hanya satu. Untuk membiarkan Paviliun Bela Diri Hu Cheng mendapatkan kembali kejayaannya yang hilang. Apakah kamu bersedia bergabung denganku? Bersedia. Dalam sekejap, ke-10 kapten berteriak serempak. Melihat persatuan dan momentum luar biasa semua orang, Zhou Yu juga menunjukkan senyum puas. Pada saat ini, seorang murid Paviliun Bela Diri berlari masuk. Pak Menteri, ada orang dari Paviliun dan yang datang ke sini. Katanya mereka ingin bertemu dengan Anda. Apakah kamu ingin bertemu mereka atau tidak? Bab 1122. Kunjungan larut malam. Seseorang dari Dan Paviliun. Zhou Yu mengerutkan kening. Siapa itu? Itu asisten,
katanya mereka diperintahkan oleh Master Nichao untuk mengantarkan sesuatu kepadamu. Zhou Yu terkejut. Aku akan pergi melihatnya. Saat tiba di aula resepsi, Zhou Yu segera melihat seorang pemuda yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Pemuda itu, saat melihat Zhou Yu, segera menunjukkan ekspresi hormat. Halo, Tuan Zhou. Saya adalah asisten Guru Nichao. Guru Nichao meminta saya untuk mengantarkan barang ini kepada Anda. Saya harap ini bisa menghilangkan ketidaknyamanan di masa lalu. Sambil berbicara, pemuda itu mengeluarkan sebuah kotak kayu dan menyerahkannya kepada Zhou Yu. Zhou Yu mengambil kotak kayu itu, membukanya, dan melihat akar kayu langit di dalamnya. Yang dibeli Nichao secara paksa dari kamar bintang merah, mengandalkan prestise pavilion dan tanpa diduga, ia mengembalikannya hari ini atas kemauannya sendiri. Dengan ini, bahan-bahan untuk menyempurnakan pil terobosan suci hampir selesai. Zhou Yu berkata kepada pemuda itu, katakan pada Nichao bahwa kejadian di masa lalu hanyalah pertengkaran kecil, dan aku tidak menganggapnya serius. Pada konferensi evaluasi alchemy Grandmaster, Nichao tidak hanya gagal maju, tetapi ia hampir kehilangan nyawanya di sana. Ini akan menjadi pelajaran yang cukup bagi individu yang sombong seperti itu. Sekarang setelah pihak lain mengambil inisiatif untuk memperbaiki keadaan, Zhou Yu bukanlah orang yang picik. Dia hanya menertawakannya. Mendengar hal itu, pemuda itu menunjukkan kegembiraan dan segera berkata, ya, saya akan segera melaporkannya. Setelah pemuda itu pergi, Zhou Yu memerintahkan semua bahan untuk dikirim ke villa yang disediakan oleh pavilion bela diri khusus untuk para menteri. Ia berencana untuk memulai alkimia setelah beristirahat dengan baik. Villa itu cukup besar, jadi Zhao Feier pindah tanpa ragu-ragu. Sekembalinya ke villa, Zhou Yu mengabaikan kejenakaannya, membiarkan dia berbuat sesuka hatinya, sementara dia mulai bermeditasi untuk memulihkan diri. Sebelum memulai alkimia, ia perlu menyembuhkan semua luka internalnya dan menyesuaikan semangatnya ke puncaknya. Saat Zhou Yu benar-benar siap, hari sudah larut malam. Zhou Yu meregangkan tubuhnya, merasa segar dan waspada seluruhnya. Mari kita mulai alkimia. Zhou Yu meletakkan kuali menelan guntur di depannya dan bersiap memulai alkimia. Namun, pada saat itu, tiba-tiba muncul sensasi dingin seperti duri di punggungnya yang muncul entah dari mana. Setelah itu, terdengar suara lembut dan menakutkan. Tuan Zhou, tampaknya Anda sudah pulih sepenuhnya. Mendengar suara yang hampir berbisik di telinganya, rambut Zhou Yu berdiri tegak. Itu adalah Raja Awan. Suara ini terlalu familiar. Zhou Yu tidak menyangka bahwa di markas besar Wuge, Raja Awan dapat menyusup secara diam-diam dan bahkan muncul di sisinya. Jika dia bergerak sekarang, Zhou Yu tidak akan punya kesempatan untuk melawan. Zhou Yu segera melepaskan indera ketuhanannya, tetapi tidak dapat mendeteksi jejak Raja Awan sedikitpun. Pada saat itu, Zhou Yu malah menjadi tenang. Raja Awan bisa saja menghadapinya secara diam-diam tanpa bersuara. Tetapi karena dia berbicara, mungkin tidak sesederhana itu. Tatapan mata Zhou Yu tajam saat dia mengamati sekelilingnya, berbicara dengan suara berat. Kamu pasti ada urusan datang menemuiku selarut ini. Melihat Zhou Yu tenang begitu cepat, suara Raja Awan bergema lagi. Hehe, seperti yang diharapkan dari Menteri Pavilion Bela Diri, ketenanganmu patut dipuji. Dengan kata-kata itu, sebuah bayangan melintas. Pada saat berikutnya, sosok Raja Awan muncul di hadapan Zhou Yu. Menghadap menjauh dari Zhou Yu. Melihat punggung Raja Awan, mata Zhou Yu penuh dengan kehati-hatian. Pada saat ini, Raja Awan perlahan berbalik menghadap Zhou Yu, dengan senyum tipis di wajahnya. Tidak mengundangku untuk duduk. Murid Zhou Yu sedikit mengerut, lalu dia berkata. Selanjutnya, Zhou Yu menyeduh sepoci teh dan menyajikan secangkir kepada Raja Awan. Raja Awan dengan santai mengambil cangkir dan menyeruputnya. Memem, lumayan, tehnya enak. Zhou Yu menatap Raja Awan di depannya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata. Senior, kamu pasti tidak datang larut malam hanya untuk kuali menelan guntur, kan? Raja Awan dengan santai meletakkan cangkir tehnya tanpa berbicara, dan mulai mengamati keadaan sekelilingnya. Saat melihat peralatan pengawasan di halaman, Raja Awan mengarahkan jarinya, mengirimkan Gang Jin yang menghancurkan peralatan pengawasan secara langsung. Melihat ini, ekspresi Zhou Yu tenggelam. Apa sebenarnya yang ingin senior lakukan? Raja Awan masih tidak berbicara. Ia memeriksa semua fasilitas villa, lalu menghampiri Zhou Yu. Saat itu suasana menjadi sangat tegang. Teknik kuali emas milik Zhou Yu berputar penuh di dalam dirinya, kekuatan geng naga dan ki sejati api neter berkumpul di tangannya, siap melepaskan sambaran petir kapan saja. Akan tetapi, pada saat berikutnya, tindakan Raja Awan membuat Zhou Yu benar-benar tercengang. Raja Awan tiba-tiba menutup matanya, dan setelah beberapa lama, dia membukanya kembali.
Saat dia membuka kembali matanya, seluruh aura Raja Awan berubah total. Jika sebelumnya dia memberikan kesan dingin dan kejam, sekarang dia tampak bersemangat tetapi agak gugup. Zhou Yu, kalau aku tidak salah, kamu murid guru tua itu, kan? Hanya dengan satu kalimat, Zhou Yu merasa seperti tersambar petir, berdiri di sana dengan kaget. Bab 1123. Legenda Kultivasi. Ekspresi wajah Zhou Yu berubah beberapa kali sebelum kembali tenang. Namun di dalam, badai tengah berkecamuk. Raja Awan buru-buru menjelaskan. Aku tahu kamu tidak percaya padaku, tapi ini memang kebenaran. Teknik kultivasimu tidak bisa menipu siapapun, kau sedang mempraktikkan teknik Tai Chu yang tidak pernah diajarkan orang tua itu kepada orang lain, bukan? Dan alkimia Anda, pil Hun Yuan yang Anda sempurnakan, itulah obat pil eksklusif milik orang tua itu. Tidak mungkin ada alkemis lain yang mengetahuinya. Karena itu, aku sangat yakin kau adalah murid orang tua itu. Yun Dingtian benar, bahkan Presiden Asosiasi Keterampilan Medis dan Grandmaster Roh Barat pun tidak tahu tentang pil Hun Yuan. Alasan utamanya adalah pil itu diciptakan oleh orang tua itu sendiri. Jadi wajah Zhou Yu berubah. Siapakah sebenarnya kamu? Raja Awan tertawa getir dan berkata, aku juga murid orang tua itu. Kata-kata ini membuat Zhou Yu benar-benar tercengang. Untuk sesaat, Zhou Yu bahkan tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Senior, apakah kamu bercanda denganku? Raja Awan menggelengkan kepalanya. Nama asliku adalah Yun Dingtian, murid ketiga orang tua itu. Sebenarnya, kita masih sesama murid. Wajah Zhou Yu langsung berubah sangat muram. Apakah kamu salah satu dari 6 pemberontak orang tua itu? Zhou Yu datang ke Shanghai untuk mencari pemberontak orang tua itu, dan hingga kini, ia belum mendapatkan petunjuk apapun. Ia tidak menyangka salah satu dari mereka akan muncul begitu saja. Dan orang ini adalah seniman bela diri alam raja. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Hal itu membuat Zhou Yu benar-benar lengah. Raja Awan mendengar judul ini dan menertawakan dirinya sendiri. Benar saja, aku telah menjadi pengkhianat. Ah, takdir memang suka mempermainkan manusia. Melihat reaksi Raja Awan, Zhou Yu merasa bingung. Reaksi ini tampaknya menunjukkan ada sesuatu yang disembunyikan. Namun mengingat penilaian di tempat kejadian perkara hari itu, Cloud King tidak menunjukkan belas kasihan. Pada saat ini, ekspresi Zhou Yu tidak menentu, dan pikirannya kacau. Yun Dingtian tampaknya dapat melihat isi pikiran Zhou Yu. Dia tersenyum pahit. Adik kecil, kau tidak mungkin menyimpan dendam atas kejadian siang tadi, kan? Aku hanya berakting. Apa kau tidak melihatnya? Kau tidak berpikir ahli alam raja sejati punya kekuatan sebesar itu, kan? Saya tidak punya pilihan lain selain menggunakan cara yang putus asa ini. Perkataan Yun Dingtian juga mengejutkan hati Zhou Yu. Memang, ketika berhadapan dengan 3 gerakan Yun Dingtian, Zhou Yu samar-samar merasa bahwa meskipun Yun Dingtian menyerang dengan ganas, tidak ada niat untuk membunuh. Saat itu, Zhou Yu mengira itu hanya ilusinya. Sekarang, tampaknya memang ada masalah. Zhou Yu mengerutkan kening dan bertanya, mengapa bertindak? Yun Dingtian mendesah. Saya tidak punya pilihan. Kau tahu jauh dari sesederhana kelihatannya. Jangan tertipu oleh penilaian Grandmaster Alkimia yang kecil, kamu tidak tahu berapa banyak mata yang mengawasi di baliknya. Dan identitasku sangat sensitif. Jika aku menahan diri saat berurusan denganmu, seseorang akan segera mengungkap masalah lama melalui petunjuk-petunjuk ini. Saat itu, bukan hanya aku saja yang akan terlibat, tapi bahkan orang tua itu pun akan terkena dampaknya. Tentu saja, kekuatannya yang luar biasa tak tertandingi, mungkin hanya ada sedikit lawan di dunia ini, tetapi sulit untuk bertahan dari serangan tersembunyi. Mendengar ini, Zhou Yu menyipitkan matanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Baiklah, karena kau mengaku sebagai murid orang tua itu, katakan padaku, apa sebenarnya yang terjadi saat itu? Mengapa kalian semua mengkhianati orang tua itu dan hampir menyebabkan kematiannya? Mendengar pertanyaan ini, wajah Raja Awan tiba-tiba berubah sedih. Ekspresinya linglung, dan pikirannya ditarik kembali ke 30 tahun yang lalu. Semuanya karena sebuah legenda. Legenda budidaya. Yun Dingtian perlahan mengucapkan 4 kata. Pupil mata Zhou Yu tiba-tiba mengecil. Yun Dingtian mengangguk, lalu mengingat dan berkata. Saat itu, 6 murid senior dan junior kami beserta lelaki tua itu berkelana ke daerah terlarang dan memperoleh harta karun. Harta karun itu disebut Manik Dao Hukum Surgawi. Manik Dao Hukum Surgawi. Zhou Yu tertegun. Benda ini memiliki asal-usul yang sangat misterius, memiliki kekuatan yang misterius dan tak terduga. Yang terpenting, benda ini adalah kunci untuk memasuki jalur kultivasi. Hanya dengan memilikinya, seseorang dapat memulai perjalanan kultivasi.
Setelah mendapatkan benda ini, lelaki tua itu menyadari bahwa kemunculannya pasti akan menimbulkan kegemparan di dunia bela diri jika menyebar, jadi dia memerintahkan kami untuk merahasiakannya. Namun, godaan untuk bercocok tanam jauh lebih besar dari yang dibayangkan orang tua itu. Siapa yang tidak ingin memiliki kemampuan memanipulasi awan dan hujan, untuk memiliki kekuatan tertinggi? Siapa yang tidak menginginkan keabadian, tubuh dan jiwa yang tidak bisa dihancurkan? Siapa yang tidak ingin menjadi orang pertama yang menapaki jalan kultivasi dalam ribuan tahun dan menjadi penguasa absolut planet ini? Di bawah godaan yang begitu besar, tidak semua orang dapat mempertahankan jati dirinya. Jadi setelah mendapatkan manik dao hukum surgawi, beberapa rekan muridku mulai diam-diam merencanakan untuk merebutnya. Awalnya mereka mendekati saya dan menguji pikiran saya, tetapi saya menolak. Namun, aku tidak menyangka mereka bersekongkol secara diam-diam, dan pada suatu malam 30 tahun yang lalu, mereka menyergap lelaki tua itu dan mengambil Daobet. Begitu banyak hal terjadi malam itu. Pada saat ini, mata Yun Dingtian mencerminkan kerumitan dan kesedihan yang mendalam. Sulit membayangkan berapa banyak hal yang terjadi malam itu. Setelah malam itu, saya juga disergap dan terluka parah, nyaris kehilangan nyawa. Kemudian, saya bersembunyi untuk menyembuhkan diri. Butuh waktu 3 tahun penuh bagi saya untuk pulih. Setelah pulih, saya segera mencari tahu tentang kejadian malam itu dan keberadaan mereka, tetapi 3 tahun sudah cukup bagi mereka untuk menghapus semua jejak. Saya tidak dapat menemukan mereka atau orang tua itu. Satu-satunya informasi yang kupelajari adalah kemunculan manik dao hukum surgawi sudah diketahui oleh kekuatan-kekuatan besar tingkat atas. Mereka semua mengirim ahli mereka sendiri untuk mencari manik dao hukum surgawi, termasuk lelaki tua itu dan kami berenam pengkhianat. Kekuatan mereka terlalu kuat, sampai pada titik putus asa. Entahlah apa yang terjadi pada yang lain, aku hanya bisa bersembunyi di mana-mana, dan akhirnya, aku tak punya pilihan selain mengubah identitasku dan berjuang untuk bertahan hidup hingga hari ini. Selama bertahun-tahun, aku berusaha mencari lelaki tua itu, tetapi tidak banyak kemajuan. Sampai kemarin, aku melihat Pilhun Yuan yang kau buat. Itu memberi saya harapan tanpa akhir. Lalu aku menguji teknik kultivasimu, dan dengan menggabungkan kedua faktor ini, aku memastikan bahwa kau adalah murid lelaki tua itu. Bab 1124. Manik Dao Hukum Surgawi. Perkataan Yun Dingtian menimbulkan gelombang besar dalam hati Zhou Yu. Ini adalah hal-hal yang belum pernah didengarnya sebelumnya. Faktanya, sang guru tua tidak pernah menceritakan hal itu kepadanya. Tiba-tiba pikiran Zhou Yu menjadi kacau dan bingung. Dia tidak dapat membuat penilaian akurat apakah apa yang dikatakan Yun Dingtian itu benar atau salah. Namun, Zhou Yu merasa bahwa meskipun kata-kata Yun Dingtian tidak sepenuhnya benar, setidaknya sebagian besarnya benar. Jadi, apakah itu berarti manik jiwa di laut kesadarannya adalah salah satu manik hukuman surgawi ini? Otak Zhou Yu bekerja cepat untuk menjernihkan pikirannya, dan setelah beberapa saat, dia menatap Yun Dingtian. Kamu bilang kamu juga korban. Apa yang harus kamu buktikan? Yun Dingtian tersenyum pahit dan berkata, saya tidak punya cara untuk membuktikan kata-kata saya saat ini karena semuanya telah hancur lebih dari 30 tahun yang lalu. Namun, jika aku bisa bertemu dengan guru tua itu, aku yakin dia akan mempercayaiku. Pada titik ini, Yun Dingtian menatap Zhou Yu dengan penuh harapan. Adik kecil, kau pasti tahu di mana guru tua itu berada. Tolong beritahu aku. Zhou Yu tidak berbicara saat mendengar ini. Dia menatap Yun Dingtian dengan tenang, dan setelah waktu yang lama, dia berkata, Tuan tua itu memerintahkan saya untuk tidak mengungkapkan keberadaannya kepada dunia luar. Oleh karena itu, Anda tidak dapat melihatnya sekarang. Namun, jika apa yang kau katakan itu benar, cepat atau lambat, sang guru tua akan muncul. Mendengar ini, kegembiraan awal di wajah Yun Dingtian berubah menjadi kekecewaan. Dia mendesah dan berkata, saya mengerti. Peristiwa tahun itu sulit kujelaskan, kemungkinan besar, guru tua itu juga akan sulit mempercayaiku. Namun, jika ada kesempatan di masa depan, mohon sampaikan kepada guru tua itu bahwa saya, Yun Dingtian, adalah muridnya, sekali guru, selamanya ayah. Bahkan saat mati pun, aku tidak akan mengkhianatinya. Mendengar kata-kata Yun Dingtian, Zhou Yu agak tersentuh. Dia menatap Yun Dingtian dalam-dalam. Untuk sementara aku bisa percaya padamu, tapi kau perlu memberitahuku tentang murid-murid pemberontak lainnya dari guru lama. Di mana mereka? Mendengar ini, Yun Dingtian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Adik laki-laki, aku juga tidak tahu. Setelah malam itu 30 tahun yang lalu, bahkan aku pun menjadi seperti ini, aku yakin mereka telah lama berganti identitas, dan bahkan jika mereka berdiri tepat di hadapanku, aku mungkin tidak akan dapat mengenali mereka. Meskipun Zhou Yu agak kecewa, dia bisa mengerti.
Dia merenung sebentar lalu bertanya. Anda baru saja menyebutkan manik dao hukum surgawi, ada berapa jumlahnya? Tidak ada keraguan sedikit pun dari Yun Dingtian dalam jawabannya. Ketiga manik dao ini masing-masing mengendalikan roh primordial, daging dan darah, serta ki batin. Ki batin. Zhou Yu belum pernah mendengar istilah itu sebelumnya. Ya, ki batin. Ki batin sebenarnya adalah istilah kolektif untuk Gangjin dan ki sejati. Konon, jika seseorang dapat menyatukan ketiganya, lalu memanfaatkan manik dao hukum surgawi, maka ia dapat memulai jalur kultivasi. Mendengar ini, hati Zhou Yu tergerak. Dia selalu bertanya-tanya sejak kecil mengapa guru tua itu bersikeras agar dia mendalami ketiga jalan tersebut. Mungkinkah karena ini? Zhou Yu berpikir sejenak, lalu mengganti topik pembicaraan dan bertanya. Anda baru saja menyebutkan bahwa seseorang memantau segalanya dari balik layar. Siapa sebenarnya orang-orang ini? Raja Awan berkata dengan ekspresi serius. Identitas mereka sangat rahasia, dan hanya sedikit yang benar-benar memahaminya. Jika dikatakan seperti ini, Anda mungkin tidak mengerti. Dengan kata lain, kekuatan-kekuatan yang Anda hadapi di kota Hu, seperti keluarga Han, keluarga Zhu, Kamar Dagang Tianyu, Aliansi Asia Timur, dan lain-lain, hanyalah pengawas mereka. Alasan saya mengambil risiko menemui Anda hari ini sebagian untuk mengungkapkan identitas saya kepada Anda dan sebagian lagi untuk mendesak Anda meninggalkan kota Hu sesegera mungkin. Meninggalkan kota Hu. Zhou Yu terkejut. Posisi Anda saat ini dan ambisi yang Anda tunjukkan telah menyentuh minat banyak orang. Tidak akan lama lagi sebelum mereka bersatu untuk menyerangmu. Pada saat itu, kamu akan dikutuk. Setelah kejadian 30 tahun yang lalu, guru tua itu masih menerimamu, yang berarti dia mencurahkan seluruh energinya padamu, jadi kau tidak akan terluka. Zhou Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak akan pergi. Adik kecil, tahukah kau bahwa Dark Domain memiliki dua ahli unggul yang dikenal sebagai level Raja Iblis? Raja Iblis. Apakah kau sedang membicarakan dua pendekar bela diri tingkat atas dari alam raja di alam gelap? Ya, tepat sekali. Domain gelap memiliki banyak seniman bela diri alam raja, tetapi hanya dua yang bisa mendapatkan gelar Raja Iblis. Keduanya adalah salah satu eksistensi teratas di alam raja. Namun demikian, salah satu Raja Iblis terluka parah akibat serangan gabungan mereka dan hampir kehilangan nyawanya. Adik junior, jangan berpikir sedetik pun mereka akan menunjukkan belas kasihan. Jika mereka memutuskan untuk berurusan denganmu, apa kau pikir kau bisa lebih kuat dari Raja Iblis itu? Mendengar ini, kilatan keterkejutan muncul di mata Zhou Yu. Dia baru saja mengetahui masalah ini. Itu berasal dari aula hukuman. Akan tetapi, dia tidak membahas secara spesifik, jadi dia tidak mengetahui rinciannya. Mereka yang kau sebutkan, apakah maksudmu keluarga Han, Kamar Dagang Tianyu, dan sejenisnya, tanya Zhou Yu. Raja Awan mengangguk. Mereka masing-masing mengirim sekelompok ahli alam raja untuk bersama-sama memburu orang itu. Pada akhirnya, orang itu nyaris selamat dan berhasil melarikan diri. Mendengar ini, hati Zhou Yu tenggelam. Tampaknya kekuatan ini tidak bisa diremehkan. Mampu memobilisasi begitu banyak ahli alam raja. Zhou Yu merenung sejenak, lalu bertanya. Raja Awan, tahukah kau mengapa mereka mengepung Raja Iblis Domain Gelap? Saya tidak tahu detailnya, urusan yang dilakukan oleh pasukan ini selalu dirahasiakan. Kecuali Anda salah satu anggota inti mereka, orang luar hampir tidak akan bisa memahami cerita di baliknya. Mendengar ini, Zhou Yu mengangguk. Kemudian dia tersenyum dan berkata, terima kasih, Raja Awan, karena telah memberitahuku semua ini. Namun, aku masih berniat untuk tinggal di sini. Saya tidak akan pergi. Kamu, Raja Awan merasa cemas. Tidakkah kamu mendengar satupun hal yang baru saja kukatakan? Bagaimana kau bisa melawan mereka sebagai prajurit alam suci? Meskipun aku bisa melindungimu sampai batas tertentu, aku tidak bisa selalu menjagamu setiap saat. Zhou Yu terkekeh. Tenang saja, Raja Awan Senior, aku tidak butuh perlindungan. Aku bisa mengandalkan diriku sendiri. Bab 1125. Kepercayaan diri. Raja Awan benar-benar tidak tahu dari mana datangnya keyakinan Zhou Yu. Bisakah kau jelaskan lebih lanjut, desak Raja Awan. Zhou Yu tidak menyembunyikan apapun dan tersenyum. Beri aku sedikit waktu lagi, dan dengan mengandalkan jalur pemurnian Qi, aku bisa menerobos ke alam raja sendiri. Jalur pemurnian Qi. Raja Awan terkejut. Untuk memasuki alam raja melalui jalur pemurnian Qi dibutuhkan tempat dengan energi spiritual yang melimpah. Sejauh yang saya ketahui, semua tempat saat ini dengan energi spiritual yang melimpah telah ditempati oleh kekuatan-kekuatan tingkat atas tersebut. Di mana Anda akan menemukan tempat lain dengan energi spiritual yang melimpah? Pada titik ini, Raja Awan tiba-tiba teringat sesuatu. Benar,
Bai Qishan dari keluarga Bai tampaknya telah menemukan petunjuk tentang tanah spiritual. Bai Qishan saat ini ditempatkan di negara bagian Qin olehmu, kan? Zhou Yu tidak menyangka bahwa masalah rahasia seperti itu diketahui oleh Raja Awan. Dia terkejut dalam hati, tetapi tidak menyembunyikannya. Memang, Tuan Tua Bai punya petunjuk tentang tanah spiritual. Raja Awan menarik napas dalam-dalam dan berkata, banyak tokoh penting dari berbagai kekuatan di kota Hu mengetahui hal ini. Hanya saja waktunya belum tepat, jadi mereka semua menahan diri untuk saat ini. Jika waktunya tepat, masalah ini pasti akan melibatkan banyak orang. Mencoba memonopolinya sama sekali tidak mungkin. Apakah kau berencana untuk bertarung sampai mati dengan pasukan itu? Zhou Yu tersenyum tipis. Kita lihat saja nanti saat waktunya tiba. Saya mungkin tidak terlalu membutuhkan apa yang disebut tanah spiritual, saya punya metode lain. Biarkan aku membuatmu menebak untuk saat ini, Tetua Raja Awan, percayalah padaku. Masalah energi spiritual bukanlah suatu masalah. Melalui percakapan mereka dan persepsi, sentuhan ilahi, Zhou Yu, dia dapat secara kasar menentukan bahwa Raja Awan tidak berbohong. Dengan demikian, Zhou Yu perlahan mulai mempercayainya. Melihat keyakinan Zhou Yu yang teguh, Raja Awan merasa sangat penasaran, tetapi karena Zhou Yu berkata demikian, dia tidak bertanya lebih lanjut. Baiklah kalau begitu. Jaga dirimu baik-baik selama ini. Terima kasih atas perhatian Anda, Tetua, kata Zhou Yu sambil tersenyum. Raja Awan berdiri, bersiap untuk pergi. Namun, saat dia mencapai balkon, dia tiba-tiba berhenti, berbalik, ragu-ragu sejenak, dan bertanya. Adik laki-laki, bagaimana kabar guru akhir-akhir ini? Zhou Yu mengangguk. Hidup dengan cukup nyaman. Tampak ada kilatan di mata Raja Awan. Saat berikutnya, sosoknya berkedip dan menghilang di malam hari. Setelah Raja Awan pergi, Zhou Yu menatap ke arah malam, matanya mencerminkan kedalaman pikirannya. Zhou Yu berdiri di sana selama lebih dari 1 jam sebelum tersadar dari linglungnya. Begitu dia sadar kembali, Zhou Yu menyesuaikan suasana hatinya dan mulai meracik pil. Han Minghao meninggalkan asosiasi medis dan segera mencari ayahnya setelah kembali ke rumah. Han Jiantu saat itu sedang minum teh di ruang belajar, dan saat melihat Han Minghao datang, dia terkejut. Mengapa begitu bermusuhan, Haoer? Ayah, ada sesuatu yang mungkin belum ayah ketahui. Tentang Zhou Yu. Hari ini, dia lulus penilaian alchemy Grandmaster. Dia sekarang adalah seorang Grandmaster alkimia. Selain itu, kemampuan alkimianya mungkin tidak hanya terbatas pada level Grandmaster. Apa? Wajah Han Jiantu berubah drastis saat mendengar ini, dan dia tiba-tiba berdiri. Sebagai anggota keluarga Han tingkat tinggi, yang sering berpindah-pindah di antara berbagai kekuatan besar, Han Jiantu tentu saja memahami betul implikasi dari apa yang baru saja dikatakan Han Minghao. Zhou Yu, meskipun masih muda, telah mampu menekan Han Minghao dalam seni bela diri, tetapi jika dia juga seorang Grandmaster alkimia, ancaman itu akan sangat besar. Ekspresi Han Jiantu semakin dalam. Apakah ini benar? Benar-benar yakin, kata Han Minghao dengan yakin. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Banyak orang lain juga melihatnya. Han Jiantu berkata dengan wajah muram. Kalau begitu, anak ini mungkin akan menjadi masalah di masa depan. Haoer, bagaimana menurutmu? Sejak perjamuan itu, Han Minghao bermimpi setiap hari untuk melenyapkan Zhou Yu. Pada saat ini, saat mendengar pertanyaan ayahnya, matanya tidak dapat disangkal lagi menampakkan niat membunuh. Karena ini masalah, sebaiknya dihilangkan sejak dini. Saat mengatakan ini, Han Minghao tiba-tiba mengerutkan kening. Jika kita tidak mengendalikannya, mungkin akan sulit menghadapi Zhou Yu. Bai Fengyan. Han Jiantu terkejut. Dia kembali ke kota Hu. Ya, ayah, dia tidak hanya kembali, tapi dia juga mengambil langkah untuk menjadi seniman bela diri alam raja. Han Minghao kemudian menceritakan secara singkat kejadian antara Bai Fengyan dan Raja Awan yang berselisih pada konferensi penilaian. Setelah mendengarkan, wajah Han Jiantu menunjukkan keterkejutan. Dia merenung cukup lama sebelum berbicara perlahan. Jika memang begitu, hal itu tidak akan mudah untuk diatasi. Sebelum melenyapkannya, kita harus membersihkan kartu asnya. Han Minghao terkejut. Ayah, apa maksudmu? Han Jiantu tiba-tiba memperlihatkan senyum licik. Beberapa bagian perlu dipindahkan. Dengan itu, dia pergi ke rak buku, mengeluarkan sebuah dokumen, dan menyerahkannya kepada Han Minghao. Ini adalah materi tentang Wakil Menteri Paviliun Bela Diri. Biarkan mereka saling menggigit terlebih dahulu, mari kita lihat seberapa kuat dia sebenarnya. Han Minghao membuka dokumen itu dan langsung melihat sebuah nama. Tong Qiang. Hehe, aku mengerti, ayah, aku akan mengurusnya.
Han Minghao menyunggingkan senyum dingin di sudut mulutnya, lalu melangkah keluar. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.